Oscar itu sebenarnya bisa dibilang mungkin kesalahan terbesar atau miskonsepsi pada Oscar itu adalah ini festival, bukan award. Ada juga tuh BAFTA ya bang? Iya. BAFTA itu Inggris. Nah kalau Apa BAFTA itu Oscar Inggris bukan? benar. Oscar yang setahu gue nonton semua film itu cuma satu, Kirsten Dunst. Ada nggak film yang belum lo tonton untuk Oscar? No, gue nonton semuanya. Lo tahu aktor sama aktris yang mau campaign kalau mereka hadir di sana. Kalau mereka nggak hadir di sana, mereka nggak mau campaign. Gue pikir dulu ya, pokoknya kalau ada aktrisnya ini, ada direkturnya ini, pasti masuk nominasi Oscar. Enggak. Dan ini film Sinners adalah film yang menurut gue paling subtil ngomongin rasisme. Oscar lagi pengen nyampein apa, bener gak nih? Nah, sebenarnya itu lebih ke festival kayak Cannes. Oh itu festival, Festival punya keberpihakan, punya statement. Gue gelisah banget kenapa sih Indonesia kalau Oscar tuh nggak pernah di-push kampanyenya pemerintah kita gimana segala macam gitu kan. Susah banget buat bikin janji sama distributor gede, sales agent gede karena mereka nggak tahu Indonesia itu apa. Orang ngeluh mulu nih para penikmat film Indonesia kayak, Indonesia kapan sih Indonesia bisa masuk Oscar? Berarti ini salah satu jalan menuju jalannya ya, lagi dibikin jalannya guys. Hati gue tetap menyangkal walaupun selalu rumus yang sama bahwa best internasional tuh selalu 5 dikit, sedangkan best picture tuh banyak. Seakan film-film di dunia ini Amerika doang yang bagus. Selama ini cuma ada 7 sutradara berkulit hitam yang masuk nominasi dan belum ada yang pernah menang. Selamat datang di podcast Obrolan Sinefil. Balik lagi, let's go. Dan kita kedatangan tamu. Dan kali ini kita nggak cuma berdua doang, Dev. Kita kedatangan tamu spesial. Orang yang paling paham Oscar menurut gue se-Indonesia. Setuju. Dan juga kritikus sosmed, kita bisa bilang apa ya? Kritikus film yang influencer, quote and quote influencer juga bisa dibilang, nggak cuma kritikus yang paling terkenal, jurnalis, tiktoker semuanya. Takut. Terima kasih tapi takut. Selamat datang Bang Reza, kritik film. Halo. Terima kasih sudah masuk ke Hall of Cinefil ini. Terima kasih sudah mengundang saya. Tamu pertama. Let's go. Berat tamu pertamanya. Pas banget kayak, pertama apa ya? Oh ada Oscar nih. Let's go deh. Let's go Oscar. Let's go. Daging banget berarti sekarang. Daging banget ya. Kita belajar dengan pertama pemanasan apa ya? Jujur gue masih agak abu-abu sih bang, kayak Oscar nih apa sih bang, kayak gimana Oscar, terus kayak dari sejarah mungkin atau tipe penilaian gimana, atau pemenang nih internasional kah apa cuma Amerika gitu? Iya. Oscar itu sebenarnya bisa dibilang mungkin kesalahan terbesar atau miskonsepsi pada Oscar itu adalah ini festival, bukan. Oscar itu kan nominasi, award, penghargaan gitu kan. Beda sama Cannes ya? Beda. Kalau Cannes festival, Sundance festival, Oscar tuh award. Nah, awalnya mulanya itu adalah mereka pengen bikin benchmark of excellence lah. Mereka pengen bilang film yang bagus tuh film yang kayak gini gitu. Dan awalnya sangat American karena kan semua voting body-nya American banget gitu kan. Dan dulu malah kebanyakan votersnya itu malah laki-laki gitu kan. Dari American laki-laki lagi. Jadi mereka bikin organisasi namanya AMPAS, Academy of Motion Picture Art and Science. Di situ lo harus diundang untuk jadi member. Nah, privilege lo jadi member adalah lo bisa menominasikan dan lo bisa memenangkan. Nah, kalau lo diundang nih misalnya sebagai director, lo ntar cuma boleh menominasikan director. Lo diundang sebagai actor, lo cuma boleh menominasikan actor gitu. Nah, bukan semua nominasi lo bisa ngevote ya? Bisa, kecuali film terbaik. Lo bisa menominasikan picture itu semua. Picture semua gitu. Sama kalau nggak salah international feature film lo boleh deh. Boleh juga kayaknya international feature film gitu. Jadi nanti kalau udah gitu nanti baru ada nominasi, baru nanti ada Academy Awards-nya. Tapi dulu tuh karena eksekutif Hollywood kebanyakan laki-laki berkulit putih, maka ya udah voternya semua laki-laki kulit putih dulu gitu. Kayaknya setelah 2015 kan ada tuh di mana Oscar dibilang Oscar so white ya. Iya. Dimana kita punya film sebenarnya banyak banget yang bagus tahun itu, tapi kok semua yang masuk nominasi film terbaik, aktor terbaik, aktris terbaik, semuanya kulit putih. Itu orang udah mulai sadar tuh kayak ini Oscar kok putih semua gitu kan. Padahal sekarang filmmaker yang kulit hitam juga banyak yang bagus, cewek-cewek juga directing bagus gitu kan. Baru setelah itu kayaknya AMPAS mulai ngelihat voting body mereka siapa. Oh emang isinya kebanyakan orang kulit putih Amerika semua gitu kan. Jadi makanya mulai dari situ mereka ngundang lebih banyak orang.
kebanyakan udah mulai perempuan dengan ras-ras yang bukan cuma kulit putih, bahkan juga di luar Amerika. Sejak saat itulah Berarti makanya sebelum itu tuh Amerika banget ya, Yes. member-membernya ya. American Dulu banget. berarti white supremacy parah. Kan Amerika white juga. supremacy, kan terlalu putih. Iya gitu. Iya kan? Mungkin they're not white supremacists tapi iya karena voternya kebanyakan orang kulit putih maka kecenderungan yang dipilih adalah film-film kulit putih. Tapi tetap ada ya film tentang kulit hitam, cuma mungkin ya dari perspektif orang kulit putih. Kayak Iya, misalnya iya. contoh Precious. Precious itu kan tentang orang kulit hitam yang udah miskin, hamil, diperkosa sama bapaknya sendiri. Pokoknya menderita banget dia orang kulit hitam. Nah itu kan perspektif dari orang kulit putih sebenarnya kan. Jadi makanya film-film kayak gitu yang bisa dilihat sama voters Oscar tahun dulu sebelum 2015. Makin kesini tiap tahun tuh mereka undang banyak. Jadi voter Oscar yang tadi cuma 7.000 sekarang udah kayak gue nggak tahu berapa, mungkin kalau di Google nanti kayak Bertambah terus lah ya. 15.000 kayaknya ada deh. Iya. Jadi emang udah hampir nambah 2 kali lipat dari pertama kali mereka expanding the membership gitu. Dan sekarang malah kalau nggak salah voters internasionalnya itu ada kayak 30% deh. Correct me if I'm wrong. Jadi mereka nggak seminoritas itu sekarang yang internasional votersnya gitu. Jadi makanya Oscar tuh awalnya kayak gitu, sekarang kayak gini. Jadi it's progressing, masih bermasalah sebenarnya karena votersnya juga masih paling banyak tetap kulit Amerika. putih, American gitu. Tapi paling tidak jauh lebih beragam dibanding dulu gitu. Indonesia sendiri ada berapa kalau nggak salah? Dua Kita punya berdua ya? dua voters Berdua ya, Oscar di voters sana. Oscar ya? Mbak Amel di branch dokumenter, kalau Mbak Dini, Camilla Andini itu di branch directing ya kalau nggak salah ya, directing ya. Oh, directing dia. Dia diundangnya di branch itu karena Mbak Amel itu kan diundangnya pas lagi pandemi ya. Jadi dia di dokumenter waktu itu diundangnya. Jadi dia bisa ngevote for dokumenter sama best picture. Kalau Mbak Dini directing sama best picture. Kalau yang ngebedain ini kan award ya. Award kan nggak cuma Oscar nih di Amerika. Betul. Kan kayak ada Critics' Choice. Betul. Terus ada Golden Globe. Itu Betul. Amerika juga kan ya? Betul. Nah, itu apa yang bikin beda tuh? Nah, Mereka ini. Yang gue suka dari award, jadi ada ketika award season Amerika tuh sangat jelas, Hollywood lah ya, sangat jelas timelinenya. Struktur lah udah. Timeline timeline aja jadi, ya? mereka tuh kayak semua setuju bahwa Oscar adalah ujungnya, benchmark of the excellence. Jadi semua tertinggi. berakhir di Oscar tertinggi. Mereka semua sepakat itu bahwa Oscar yang tertinggi. Jadi makanya dia penghargaan tahunan di ujung tuh selalu ujungnya Oscar. Nah karena itu maka orang berlomba-lomba gimana caranya gue masuk Oscar, menang Oscar, nominasi Oscar gitu. Nah biasanya nih itu berawal dari musim gugur. Karena di musim gugur itu di fall itu ada 3 festival yang sangat influential buat award season buat Oscar. Itu ada Toronto International Film Festival, terus ada Venice International Film Festival, atau lagi itu Telluride. Oh ada 4 berarti New York Film Festival. Oh, New York. Ya 4 ini menentukan trajectory film-film yang bakal diperbincangkan di Oscar. Kenapa? Karena mereka itu banyak kritikus dan juga banyak jurnalis yang hadir di festival itu dan setelah hadir bikin liputan atau bahkan bikin prediksi gitu. Jadi makanya biarpun pas lagi Cannes itu udah mulai banyak ya kayak yang kayak Sentimental Value, Secret Agent kan itu juga diomongnya di Cannes kan. Tapi biasanya ntar ada jeda lama tuh karena kan musim panas, nanti jeda lama tiba-tiba musim gugur baru ntar Oscar rame lagi perbincangannya gitu kan. Nah setelah itu nanti akan masuk ke Critic Circle. Nah di Amerika itu tuh Critic Circle banyak banget. Kayak ada Critic Circle New York, Critic Circle LA, Critic Circle Phoenix. Tiap kota tuh ada Critic Circle-nya. Kayak asosiasi, bukan? In a way iya, tapi bukan asosiasi. Karena kalau asosiasi itu kan badannya legal ya. Jadi kayak let's say kayak SAG, Screen Actors Guild. Guild itu asosiasinya mereka Oh, iya, gitu. Critics Choice itu asosiasi mereka. Asosiasi nasionalnya mereka gitu. Tapi Asosiasi kalau nasional dari kritikus. Oh, kritikus. Oh, para kritikus. Nah, Oh, iya, regionalnya banyak. Iya. Kayak kritik circle mana. Jadi sebelum bahkan Critics' Choice ada atau Golden Globe ada, itu kalau perhatiin kadang-kadang kayak Jessie Buckley kok menang penghargaan 30. Nah, itu dari Critics' Circle. Gitu. Jadi makanya kritikus juga udah pada nyiapin ini ntar yang masuk Oscar. Ini yang masuk Oscar. Semua orang tuh makanya udah seneng kayak gue jagoin ini makanya kayak dulu ya kalau inget zaman Kristen Stewart dia masuk nominasi Oscar untuk Spencer sebagai Princess Diana. Itu semua kritik circle tuh konsensus dia semua. And then masuklah ke Golden Globe dia nggak menang. Habis itu prediksinya berubah. Bisa kayak gitu karena kan yang kritik suka bukan berarti orang industri suka.
gitu. Oh. Oke, ya. Jadi- Votersnya nih beda ya, Golden Beda. Globe. Bukan Nggak- kritikus nggak semua. overlap. Jadi kritikus kayak misalnya lo nih sama gue, kita Ya. bikin kritikus Jakarta Selatan yuk. Ya kita bikin Kita lah. aja, jadi vote itu merepresentasikan kita gitu. Misalnya daerah berarti. Iya, regional Iya. gitu. Ada yang di Phoenix, ada yang di apa tadi New LA. York, LA gitu. Jadi dan nanti kadang-kadang suka ada National Boards Review, itu juga kayak badan mungkin kayak festival film Tempo gitu, bikin Iya, kayak 10 iya. film terbaik gitu. Nah, ntar udah gitu ujungnya adalah ini akan berakhir ketika udah ada nongol acara award pertama yang disiarkan di televisi. Biasanya Golden Globe, tapi tahun ini Critics' Choice Award yang duluan. Kenapa bisa berubah itu ya? Mereka mau duluan aja Oh. berarti. Ini kan it's a matter of mereka. Nah, mereka ini nggak prediktif, tapi mereka influencing Oscar voter. Karena biasanya ini quote unquote kalau kata orang sono ya, kalau lo menang Golden Globe atau Critics' Choice dan speech lo bagus, itu sebenarnya adalah audisi lo buat masuk nominasi Oscar. Jadi votersnya tuh ngelihat nih. Nonton, kayak nonton. bagus ya speech dia, kayak Demi Moore deh. Waktu dia menang Golden Globe tuh kita nggak ada yang nyangka loh. Maksudnya ada kayak mungkin menang, cuma kayaknya enggak deh gitu loh. Jadi kayak ketika speech-nya ngomongin soal dia di industri udah beberapa tahun, dulu orang bilang kayak lo bukan artis yang baik. Orang kan jadi kayak ya anjir bagus banget speech-nya kayak Karena gila ya, kontender deh. besar jadinya gitu Iya, ya. langsung jadi kontender besar si Demi Moore gitu kan. Jadi makanya kalau udah ada televised itu baru nanti ada beberapa award yang lain kayak ya kalau Golden Globe sama Critics' Choice tujuannya emang influencing doang. Tapi sebelum Oscar mereka itu asosiasinya suka bikin award juga. Nah, Yang asosiasi aktor, asosiasi betul. Jadi ada sutradara. asosiasi aktor, SAG, sekarang namanya Actors Award ya. Habis itu ada asosiasi sutradara, DGA, DGA. ada penulis. Nah, ini lumayan predicting karena membernya overlapping sama voters Oscar. Misalnya, gue adalah voter Oscar, tapi gue juga members Writers Guild. Ada beririsan lu ya. Beririsan, Iya. dia pun nggak semuanya ya. Jadi kadang-kadang yang menang di sini tuh kebaca di sini. Karena otomatis kayak votingnya sama nih. Jadinya mulai ketebak. Jadi sebenarnya kalau mau prediksi Oscar yang paling enak adalah setelah ini keluar apa namanya si Iya. asosiasinya keluar siapa. Suara-suara Ntar kebaca asosiasi. tuh. Ntar kebaca. Nggak selalu benar tapi bisa kebaca gitu. Termasuk kayak nominasi ya, kayak nominasinya siapa, yang menang siapa. Baru ujungnya di Oscar. Ada juga tuh BAFTA ya bang? Iya. BAFTA itu Inggris. Nah kalau Apa BAFTA itu Oscar Inggris bukan? benar. Oh, oke. Oscar Inggris, tapi bahkan mereka sadar kita nggak boleh setelah Oscar. Jadi tetap mereka yang sebelum Oscar sebenarnya si BAFTA. Cuma kemarin agak aneh ya, nominasinya Oscar dulu baru BAFTA itu agak aneh sih. Tapi BAFTA ini bisa dipakai buat ngebaca member yang overlapping. Kayak aktor, sutradara, filmmaker British yang juga voter Oscar. Voter Oscar. Nah, iya, jadi biasanya kebaca untuk kayak ngelihat voters non-American seleranya apa. Oh, Nah, gitu tuh biasanya tuh Iya. kayak kemarin Everything Everywhere All at Once kan di BAFTA ciut banget kan. Mm-mm. Karena bukan film orang Inggris. Mereka nggak suka gitu kan. Bener. Yang menang di Amerika ya tetap Everything Everywhere gitu. Jadi ngebacanya kayak gitu, kayak voters yang beririsannya di mana gitu. BAFTA lumayan. BAFTA makanya kalau lo mau prediksi aktor, lo tuh mesti ngelihat yang menang SAG siapa, yang menang BAFTA siapa. Karena yang menang SAG ngewakilin voters Amerika, yang menang BAFTA ngewakilin voters non-American. Non-Amerika. Biasanya kayak gitu. Kayak kemarin misalnya yang menang SAG Demi Moore, yang menang BAFTA Mikey Madison. Yang menang siapa Oscar? Mikey Madison gitu kan. Itu artinya berarti selera orang non-Amerikannya lebih dominan gitu kan. Tapi sebenarnya bisa gini, triknya juga SAG adalah sekarang namanya ganti ya, Actors Award. Actors Award ya Iya, namanya. sorry ganti nama. Triknya Actors Award adalah mereka itu kebanyakan aktor TV. Jadi kan mereka Series ya. bener Kayak Emmy. bener. Jadi mereka Oh, suka Emmy. sama narasi-narasi yang aktor yang struggling kayak si Demi Demi Moore Moore. gitu. Itu mereka lebih relate karena gue juga lagi struggling banget gitu kan. SAG tuh nih ya, voter Oscar kan cuma kayak berapa belas ribu gitu kan. SAG itu berapa 150.000 kalau nggak salah SAG. Karena semua membernya boleh ngevote. Ya kan? Vote-nya SAG. Tapi kan berarti nggak kebaca ya overlappingnya paling berapa sih gitu. Jadi ya itu contoh kalau mau lihat aktris atau picture bisa tuh kebaca tuh gitu. Kalau ini sebelum kayak kita ngomongin nominasi tahun ini lebih ke
sistem penilaian Oscar tuh Bang. Mungkin Gimana? banyak yang belum tahu menurut gua. Gimana sih menilai misalnya? ngevote-nya apakah kayak pemilu kayak Iya. enggak kan? Apakah kirim SMS gitu kan? Tahu kali. Iya nih, gua belum tahu sama si buta nih gua nih. Iya. Sejujurnya gue juga nggak tahu detail karena kan yang punya akses emang votersnya kan. Iya. Mungkin mau bisa nanya ke Mbak Kamilandi nih ya. Iya. Mbak, tolong komen kan. Tolong Ini mungkin boleh gimana sih ngevote? Tapi yang gue tahu ini juga dibahas sama banyak konten-kontennya Variety sama The Hollywood Reporters. Jadi gue tahu dari mereka doang. Yang gue tahu itu adalah mereka vote. Jadi bukan kayak nilai, bukan penilaian. Bagus nih skornya 70 nggak gitu. Mereka vote. Literally milih aku ini milih gitu. Jadi bayangin tiap tahun tuh ada 200 atau 300 judul yang eligible buat Oscar. Gimana cara menentukan 5 buat nominasi? Nah itu kan viral kan yang urusan Oscar, males banget. Dia kan nggak nonton tapi banyak yang nggak nonton sama sekali. Exactly. Tapi lu ngevote berarti kan cuma by campaign, by Betul. By lu suka aja. hype-nya. betul. Atau lu lihat cuma premis dan poster gitu Iya. kan. Itu kenapa makanya di sini jurnalis sama media di Hollywood sangat berperan penting untuk memastikan film-film apa yang mesti masuk top of mind-nya lu gitu. Jadi kayak sekarang nih kalau sekarang udah telat mungkin sebelum nominasi nih kan yang masuk nominasi yang menang kemarin The Hamnet, One Battle After Another, Sinners itu pasti masuk tuh ke voter tuh radarnya tuh latah aja gitu kan, nggak tahu nonton apa enggak ya gitu kan. Jadi voters Oscar yang setahu gue nonton semua film itu cuma satu, Kirsten Dunst. Ada artikel di mana dia ngomong, ditanyain kayak lo ada nggak film yang belum lo tonton untuk Oscar? No, gue nonton semuanya. Dia tuh jadi kayak katanya ada screening room ya. Jadi Screening room itu online atau emang dibikin? kayak klik film misalnya gitu. Kayak atau bioskop ya kayak Netflix tapi buat film-film Oscar semua. Tapi nggak semua film masukin ke situ karena ini juga bisnis modelnya mereka ya. Kalau masukin ada biayanya. Kayak Indonesia nih, kan misalnya sore mau submit buat film, itu kalau masukin ke sana ada biayanya. Jadi nggak semua kayak Emilia Perez tahun lalu mereka nggak ada di screening room. Nggak ada. Karena ada di Netflix. Iya, jadi karena nggak- gampang diakses. gitu. Tapi kayak film-film yang unheard of harus masukin ke sana biar orang nonton gitu. Atau enaknya juga adalah filmnya mereka tuh nggak turun layar secepat kita di Indonesia. Kayak film bisa tahan 6 bulan di sana. Market Amerika ya beda di sana. Bioskopnya banyak. Bioskopnya Banyak dan mungkin lebih mahal. Jadi sehingga mereka nggak harus bergantung sama, kita kan harus bergantung sama banyaknya kursi yang terisi. Iya. Kalau Iya. sedikit nanti layarnya dikurangin. Kita kan gitu kan sistemnya kan, Gini. karena layar kita sedikit orangnya banyak gitu loh, dan harga tiketnya murah gitu. Dan kalau nggak salah seinget gue ya, harga tiket mereka tuh bisa kayak 3 kali lipat atau 4 kali lipat dari kita. Bahkan Iya. kalau weekend bisa kayak lebih gede gitu loh. Jadi ya mungkin nggak harus kayak gitu, nggak harus banyak. Jadi mereka masih bisa layar. Gue lupa film apa ya. Ada film independen judulnya The Farewell. Yang main Awkwafina. Itu dia tahan 6 bulan bahasa Mandarin. Iya. Di Amerika, bioskop Amerika itu film Indonesia yang tahan 6 bulan siapa sih? Nggak ada gitu kan, unheard of. Iya, Itu nggak film ada. independen Zaman-zaman cuma dulu tayang aja 6 kali ya, bulan. beda ya. Iya, ada Pandangan Cinta mungkin waktu itu Iya, gitu kan, dulu. tayang 6 bulan mungkin waktu itu bisa karena masih sedikit gitu. Jadi makanya lo bisa nonton, kalau lo mau kecap nggak susah, kayak mau nonton Sinners nih, kita kan kemarin nunggu ada re-release dulu, mereka Iya. masih tayang Sinners gitu kan, atau mau nonton One Battle After Another nih gitu kan. Enaknya tuh kayak gitu, sehingga ya lo bisa nonton di academic screening room, bisa nonton di bioskop, bisa nonton di OTT gitu. Jadi lo harus vote dan bisa nggak nonton, betul. Mereka nggak ngukur bisa nonton apa enggak. Ini kayak peraturan Oscar kemarin kan mengharuskan semua voters untuk nonton film yang dinominasikan. Katanya baru kan itu? Baru, Ya, baru. Tapi sadar nggak apa loophole-nya? Loophole-nya adalah mereka nggak harus nonton film yang mau mereka nominasikan. Iya. Cuma yang Yang untuk nominasi di vote aja. doang kan? Jadi yang ditonton, yang wajib ditonton adalah film yang udah masuk nominasi. Nominasi. Itu artinya kalau mereka mau nominasi ya mereka nggak harus nonton. Sama aja sebenarnya kan sama masalahnya aja, kan. iya. Jadi makanya emang ya karena filmnya terlalu banyak gitu. Benar sih. Itu juga makanya FFI beda. FFI itu mereka sebisa mungkin filmnya sedikit, kayak cuma 30 besar, 15 besar. Tujuannya adalah mereka mau mastiin semua yang nanti voting, kan di FFI juga ada voting ya. Iya. Kita kan ngomongin terpisah Ya, tapi, nantilah kita ngomongin FFB. tapi FFI itu karena dia semuanya diwajibin voting, maka lo nggak bisa voting kalau belum selesai nonton di filmnya gitu, mereka. di ini. Nah, FFI itu kayak gitu. Nah, mereka berusaha untuk ngebeda sama Oscar gitu. Nah, kalau Oscar nggak gitu, dia bukan festival di mana semua juri
harus nonton. nonton. Dia award gitu. Dan memang political sekali. Karena political sekali makanya ada culture mereka yang berupa kampanye atau campaign. Dan mereka punya regulasi ya, apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Lo nggak boleh nelponin orang, lo nggak boleh kayak, karena dulu sempat ada kayak nelponin orang gitu atau ngirimin email kayak lo voting ini dong, voting. Ngajak kayak Iya, kampanye ya, kampanye. Serangan Pokoknya- fajar iya. ya. Pokoknya ada do's Nih and 100 don'ts-nya. nih 100 buat lu. Ada do's and don'ts-nya mereka. Jadi makanya kayak mereka juga ketat banget sebenarnya kalau campaign mereka itu tuh harus party. Jadi harus party, lo nongol ngomongin filmnya tapi bukan kayak vote gue dong, bukan gitu. Jadi culture mereka tuh adalah misalnya distributornya siapa nih? Warner Bros ya. Mereka mau bikin party buat Sinners. Nah, nanti lo tahu aktor sama aktris yang mau campaign kalau mereka hadir di sana. Kalau mereka nggak hadir di sana, mereka nggak mau campaign. Nah, contoh aktris yang nggak mau campaign tapi menang anyway kemarin tuh Frances McDormand di Nomadland. Dia nggak pernah nongol di mana-mana. Tapi tetap aja menang karena orang suka gitu kan. Itu nggak mau campaign tuh dia. Tapi yang lain tuh artis mau campaign kayak lo Kemarin kalau aja liat- sore gue liat yang akhirnya dia ya karena dia mau nominasi ya, berusaha nominasi shortlist, dia bikin screening itu. Iya, Itu kayak gitu party juga. harus kan? kayak gitu. Ya kita kan Di Hollywood. mahal gitu kan. Kita itu pun juga gue yakin keluar banyak tuh buat bikin gituan, gue yakin gitu kan. Ya keren BTW Indonesia sama siapa Mbak Mita. Keren. Karena itu gue tahu budgetnya gede. Iya tapi efektif menurut gue. Ya itu, jadi makanya harus kayak gitu modelnya supaya orang aware, supaya orang tahu dan kayak nanti akan nonton, habis nonton baru kayak akan ya nguain lah, minum gitu. Culture-nya kayak gitu kalau campaign. Nah, dulu kalau lo tahu ada produser yang lo inget era Me Too enggak dulu di Era Me Hollywood? Too. Yang semua tahun 2017 2018 itu semua cowok-cowok yang pernah merkosa cewek-cewek itu di call out. Jadi di Oscar tuh pernah ada era Me Too. 2018 kalau nggak salah itu happening banget karena semenjak itu orang jadi mulai agak lebih takut kalau mau sexually harass orang. Tapi ada seorang produser yang mungkin setelah Tuhan nama dia paling sering disebut. Namanya Harvey Weinstein. Iya. Gua ada pernah lihat listnya gitu. Iya kan, Harvey Weinstein ini kampanyenya bagus banget. Karena dia tuh tipe orang yang kalau bikin film produksinya tuh budgetnya kecil-kecil, film buat award, tapi dia campaignin di award nanti balik modal 5 sampai 6 kali. Pinter banget. Dan cara dia campaign kalau lo tahu, dia tahu kenal siapa member. Kan dulu kan membernya nggak sebanyak sekarang ya, dan kebanyakan American. Dia tahu member ini kalau lagi liburan musim dingin kemana. Nanti dia bikin acara screening di sana. Wah, jago sih. Pinter banget. Telitinya. Udah ngelihat market voters kan beneran disamperin. Bener. Dan per member berarti kan dia tahu member, makanya. gila. jadi lo nggak boleh nelpon, cuma kalau ngejar mereka bikin screening tuh boleh. Pinter banget dia, makanya kayak kalau nggak salah dia nelpon, tapi mereka cuma nelpon tuh nanyain lo liburan di mana. Gitu. Jadi kayak kelihatan nggak kampanye kan. Jadi makanya campaign itu sekarang masih bertahan karena jujur kalau nggak ada campaign lo nggak bakal diomongin. Makanya ketika ada, gue pikir dulu ya, pokoknya kalau ada aktrisnya ini, ada direkturnya ini pasti masuk nominasi Oscar. Enggak. Karena kayak gue juga di titik lain gue bingung kayak lo kan nggak masuk Oscar ya, kan direkturnya ini, kan aktrisnya ini. Ternyata lo harus diomongin dulu, dan kadang-kadang nggak keomongin aja. Kayak apa sih film No Other Choice misalnya, itu nggak diomongin. Jadi kayak Park Chan Wook distributornya Neon, kok nggak diomongin? Kok nggak masuk nominasi? Ya karena nggak diomongin. Gitu. Yang pegang Neon aja kan biasanya terkenal untuk Neon nih jor-joran biasanya kan. Jujur kalau ini Neon parah banget kan, semua filmnya. Gue agak kaget pas lagi Cannes dia borong semua, karena lu pusing nanti pas lagi Oscar. Bener aja kan, untungnya ada 2 nih yang naik, si Sentimental Value sama Secret Agent. Tapi kemarin tuh gue kayak anjir, No Other Choice dibeli, Sentimental Value dibeli, semua ini kan, semua 5 ini kan Neon semua kan. Iya, rata-rata iya. Neon semuanya. Internasional. Iya, apa aja sih gue lupa deh. Internasional kan Sirat, Secret Agent, Neon. terus It was masuk It was masuk. Sentimental Neon. sama Shin Rajab tuh gue lupa Neon apa bukannya. Hinraj. Neon ya? bukan deh kalau salah. Klik film sih tapi gue. Masa Terima kasih klik Klik film. Film. Thank you banget, Ini semua gila. film-film Klik Film loh. Gila, Klik Film the best tahun 5/5. 2025. Terima kasih Mas Best Andi. tahun. Terima kasih Bu Erika. Best year Benar-benar semuanya masuk dan ada. Iya. Tapi kalau nggak salah ini Neon. Ya mungkin gue salah, tapi kalau nggak salah ini Neon. Jadi ini first time loh Neon hampir semuanya 4 gitu. Kayaknya nggak pernah deh.
Kalau apa cara voting yang gue tahu itu katanya tuh ini apa? Ballot Ballotnya tuh itu kayak sistemnya Google ngurutin. Form. Kayak Google Form. Oh, jadi semua nominasi lo masukin pilihan lo. Kayak misalnya nominasi atau menangnya. Kayak misalnya mau nominasi 5 nih. Lo come up dengan nama itu, Jennifer Lawrence, apa lo masukin. Tapi kalau menang lo milih satu, misalnya gue milih yang menang Jessie Buckley gitu. Kecuali Best Picture. Ini yang tadi lo bilang urutan. Oh, beda nih. Nah, ini diberlakukan semenjak 2010 apa 2009 itu gue lupa. Lo ingat nggak dulu ada filmnya Christopher Nolan, Dark Knight, Batman yang kedua. Itu kan orang sempat mikir kayak ini Best Picture nih masuk nih nominasi ini karena ini kayak ngubah banget genre superhero gitu kan. Gak masuk. Nah, semenjak itu kalau nggak salah jadi 10 nominasi Best Picture gitu. Itu Nolan effect. Biar apa? Soalnya fans Nolan kok Iya, fans Nolan tuh kok Nolanku nggak masuk? Iya, fans Nolan tuh kultus sudah dibilang dia Udah bisa kultus. mengubah dunia, bro. Gila, bro. jadi 10 semenjak itu makanya preferential ballot. Nah, kalau preferential ballot itu ketika lo menominasikan, lo masukin 1 sampai 10. Cara ngitungnya adalah ya tadi gitu ya. Kalau gue lupa kalau cara ngitung nominasi, cuma cara ngitung menangnya film yang jadi kalau lo 1 skornya 10, kalau 10 skornya 1. Nah, film yang skornya 1 paling banyak likelihood menangnya tinggi. Makanya paling takut di Oscar itu sama film yang divisive. Karena kayak La La Land. La La Land itu film yang skor 1-nya banyak, skor 10 juga banyak karena orang enggak suka. Karena film jazz kok emang orang kulit putih. Kayak gitu misalnya. Kadang-kadang malah film yang skornya 2 mulu nih itu malah bisa aman untuk menang karena yang skornya 10 kan jadi jelek. Takutnya gitu yang kan. 1 nih banyak yang 10-nya. Iya. Yang 2 nih aman nih. Underdog ini nih. Kalau nggak salah poinnya harus meet berapa persen untuk kalau nggak meet berapa persen ntar dipotong. Ini gue lupa ada di kalau nggak salah ini ada di Vanity Fair di YouTube, silakan dicari kayak How to Win an Oscar. Itu cara kerjanya dikasih tahu. Gue juga lupa gimana. Ya, bisa nonton video nanti kita coba cari linknya lah. Nanti masukin sini ya. Nanti ada insertnya tuh di pojok. Nanti gue kasih How to ballot. How to ballot ya. Gue sih paling ini ya kayak karena kita masih bahas Oscar secara keseluruhan ya. Gue akan mempertanyakan kenapa sih Oscar itu mayoritinya itu selalu biopik untuk dimenangkan quote and quote. Kalau lu sadar. Contohnya kita lihatlah lebih gampang menang. Iya, biopik tuh ada chance untuk menang itu lebih gede sama ini bang, dibandingkan selain biopik gue ngeliatnya sih lebih ke kalau ngebawa kesedihan Yahudi zaman dulu ya. Kayak apa namanya? Menjual kesedihan lah ya. Apa sebutannya? Apa pun pembantaian Yahudi tuh? Oh, ini Holocaust. Kalau ngebawa kayak sampai jadi meme kan, Holocaust you win bisa. Kemungkinan menang gitu. Itu kayaknya menurut gua kalau Holocaust itu karena kebetulan menurut gua. Kebetulan sih menurut gua karena bukan berarti Holocaust lo menang gitu, tapi it just so happens kayaknya ya again ya karena mungkin sekarang juga votersnya udah lebih beragam, bukan orang kulit putih doang, maka orang lebih berani ngangkat isu-isu kayak gini dan Oscar lebih recognize isu-isu kayak gini dibanding dulu mungkin gitu. Dulu juga ada film Holocaust tapi nggak masuk spotlight kayak sekarang gitu. Tapi menurut gua kita berarti kalau ngomongin Holocaust berarti Zone of Interest sama The Brutalist ya. Iya. Ya kan dua itu kan karena sama berdekatan. Kalau dulu mungkin The Pianist ya. Oh iya, tapi itu 90-an ya kalau nggak salah ya. Dua dulu deh, ini kan berdekatan nih karena orang jadi sadar kayak ini ada Zone of Interest, terus juga ada The Brutalist gitu kan. Kalau menurut gue itu kebetulan karena dua-duanya itu mengikuti pakem bagaimana film ini bisa diperbincangkan buat Oscar. Dua-duanya kan jebolan festival. Yang satu Cannes, yang satu Venice. Menang lagi Silver Grand Jury sama Silver Bear gitu. Terus dua-duanya itu dari director yang bisa dibilang acclaim tapi kayak orang udah tahu nih director bagus dan kebetulan film dia film yang cocok buat kita push jadi best director gitu kan. Jadi kebetulan narasinya agak mirip sama yang ketiga kayaknya menurut gua nggak tahu kalau Zone of Interest, cuma kalau si Brutalist itu dia tuh di shot buat pakai VistaVision. Itu kamera yang sebenarnya emang buat film, kamera film yang buat rasio itu beda bahkan buat kamera biasa. Nah, ini jadi penting karena semenjak kamera itu bisa di-record di digital buat di film, kita jadi lupa sama seni merekam film dengan roll film. Gitu. Jadi sebenarnya beberapa penonton, beberapa voters Oscar ini nilai sentimental buat mereka gitu loh. Jadi makanya menurut gue kenapa film ini bisa masuk ke perbincangan gitu. Tapi bukan berarti lo ngomongin film Yahudi lo pasti masuk nominasi gitu. Karena kalau by that logic sebenarnya film temanya Yahudi itu banyak, tapi kan banyak juga film Yahudi tapi yang lebih agak bercanda gitu kan. Contohnya kayak Sorry Baby. Itu yang main Rachel Sennott tahun 2018 atau 2019 gue lupa gitu. Itu
bisa dapat potensi yang sama kayak Lady Bird sebenarnya. Cuma kan nggak masuk nominasi apa-apa gitu. Jadi sebenarnya bukan karena Yahudinya, tapi karena seberapa besar orang mau ngomongin itu. Itu sih kalau menurut gua. Tapi kalau kecenderungan ke biopik tuh gimana? Oh ya. Bang. Karena itu lumayan cenderung ya maksud gue. Betul. Selalu oh ya kayaknya nih kalau biopik kemungkinan dia entah sebagai best picture atau leading aktornya menang. Aktornya ya. Iya, kelihatannya. apa karena ada benchmarknya gitu. Oh, orang aslinya ada. Terus jadi mereka bisa ngeliat oh aktingnya berarti bagus atau Kayaknya gimana. iya deh, kayak iya. Ini sebenarnya juga sebenarnya produksi biopik itu kan nggak banyak ya sekarang. Tapi kalau ada cenderung masuk Oscar. Iya, ya kan? cenderung masuk. Kayak apa sih gue lupa. Freddie Mercury itu apa ya? Freddie Mercury. Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Elvis masuk gak sih? Elvis masuk. Ini Apprentice. Oh iya, bener-bener. Apprentice ya, Donald Trump. Donald Trump. Terus Blue Moon sekarang. Marty Supreme. Marty Supreme. Terus ini juga nih ntar mau ada apa The Beatles. The Beatles, Bener. Ya kayaknya gue jujur gue juga nggak tahu. Mungkin ini kayak Bias. American thing Iya. aja kali. Kayaknya dilihat dari bagaimana figurnya mereka sukanya apa enggak ya. Karena menurut gua ya bener juga sih kayak Renée Zellweger juga kemarin menang Judy kan. Judy tahun ini udah nggak sih yang biopik lagi? Tahun Selain ini. Marty Supreme. Ini Blue Moon tapi di aktor dia. Blue Moon ya, Ethan Hawke ya, iya. Iya, kayaknya emang menurut gua ini hanya akan work kalau misalnya karakternya lo sukain. Kalau enggak ini. Kayak siapa sih ada nggak sih karakter yang nggak disukain tapi diangkat? Donald Trump ya diangkat maksud gue. Iya, nah itu kan Di Amerika. masuk nominasi doang, tapi nggak Iya, menang, nggak dimenang, gitu iya. kan? Mungkin bener kata lo tadi, karena ada benchmarknya ya, jadi orang bisa ngelihat Iya, kalau aktingnya bagus pasti kayak, kok bisa semirip ini, gila banget ya dia aktingnya. Iya, bener sih kayaknya ada itu, dan kayaknya itu kayak salah satu hal yang paling seksi bagi aktor buat kayak lo bisa nggak beneran ngebawa orang ini bukan cuma impersonasi doang tapi beneran ngebawa Jadi sisi dia. humanisnya gitu kayaknya sih. Jadi tapi bener sih menurut gue emang itu kayak jadi tren, tapi emang nggak banyak dan kayaknya nggak money making, ya nggak sih? Iya, yang nggak money money making making. Bohemian Rhapsody money making, cuma kayak nggak semua money making deh. Iya enggak semua manusia. Kayak Judy Garland gak ada yang nonton itu gue yakin. Judy Garland. Maria kemarin Oh iya, Maria juga. itu gak menang kan? Benar. Karena gak disukain kalau itu Maria. Angelina Iya Jolie lagi, gak masuk naik ya? nominasi bahkan gak masuk Iya nominasi Angelina Jolie. Tapi kayak ada deh satu biopik yang gue agak lupa, tapi satu biopik yang dia tuh gak work karena gak disukain. Nih ntar lo liat di Michael nih, kan ada Michael Jackson biopik. Oh iya. Iya Michael Jackson. Gue gak yakin dia masuk nominasi sih. Karena disukain sama I don't know, bisa bilang karena gue masih bilang Oscar tuh walaupun ajang tertinggi di dunia masih sangat American, masih sangat ya kerasa American Iya banget. sih. Betul. Nggak yang berdunia-dunia banget. Kalau gue sih ngelihatnya karena ya kan dia kemarin ada dokumenter dari korban-korbannya Michael Jackson kan 2020 ya kalau nggak salah 2018 gitu, Finding Neverland. Jadi tentang anak-anak yang dimolested sama, ya mungkin bukan dimolested ya, yang dituduh dimolested sama si Michael Jackson. Gue inget semenjak itu keluar ada beberapa orang yang bilang di story mereka, aduh gue gue nggak mau dengar lagu Michael Jackson lagi, udah gue nggak mau, lumayan problematik. Jadi gue nggak ngerasa film ini kayaknya bakalan work deh di Oscar ya. Mungkin akan laku secara komersial. Tapi who knows, mungkin gue salah. Mungkin malah work. Berarti itu ya kayak apa? Penjelasan singkat Oscar. Fun fact Oscar lah. ya. Banyak, semoga itu bisa mencerahkan kalian yang masih agak bingung nih sama Oscar. sebenarnya. Ini terus judulnya pasti paling Oscar berarti. Paling Oscar. Sih Pak. Iya benar. Bisa. Berarti langsung aja kita masuk ke pembahasan Weh. nominasi tahun ini. Seru. Dari 10 ini Bang, pendapat lu gimana deh? Ini apa nih? Film. Film dulu, Picture, kita Best bahas dari Picture. Best Picture nih, 10. Lu jagoin siapa deh dulu? Oh enggak, Apa? dari apa namanya? Oh, yang 10 yang mau dinilai. secara kacamata Kritikus. wide view lu deh, ini gimana ngelihat semua nominasi? Kayak apa kayak oke ya udah, terus apa kayak biasa aja? Atau dilema kah dalam menentukan? Iya, soalnya kan lu mungkin ngikutin banget nih dari tahun-tahun sebelumnya. Iya. Terus ngelihat tahun ini gimana nih nominasi? Gua sih sebenarnya ngelihat ini nominasi Pulse yang oke, ketebak prediksinya dari festival, dari Critic Circle, tapi memang it could have been better. Karena gue Oke. ngerasa No Other Choice tuh menurut gue bisa masuk Best Picture sih sebenarnya ya. Dibandingkan F1 ya. Dibandingkan F1. Ya, satu gue kaget sama F1. Gue kaget banget. Satu kaget. dunia deh kaget. Iya, Satu iya. dunia kaget. Kids Kayak- itu dia salah satu film yang F1. hah? Atau mungkin mereka mau buat surprise ya dari akademi. Tapi memang voter-voter Academy ini emang kadang-kadang emang pengen
film yang fun aja sih. Gitu ya. Stres mungkin ya. Karena Oscar very mainstream bener. Iya benar. Jadi mereka butuh mainstream power sebenarnya. Kalau nggak orang nggak mau nonton gitu kan. Rating Oscar paling tinggi itu seingat gua sampai saat ini ketika Titanic masuk Best Picture. Lama banget. Rating paling tinggi. Itu rating paling tinggi di TV. Itu emang di spill ya? Ada ratingnya, nilai-nilai gitu. ratingnya turun. Jadi semenjak itu ratingnya turun dulu, sempat naik turun lagi. Nah paling tinggi itu kalau nggak salah Oscar tuh pas lagi Titanic menang. Karena itu film yang ya lo tau kan dia paling tinggi nomor 3 di dunia kan. Iya. Itu film yang semua orang nonton. Semua orang nonton, Jadi benar. kalau ada film yang kayak gitu sebenarnya bagus bagi mereka. Tapi kan ketika orang menominasikan kan nggak ngelihat gituan doang ya. Benar. Jadi F1 mungkin ya sesimpel mewakili masyarakat yang gue suka film ini, gue masukin top 10 deh. Iya. Bisa jadi kayak gitu ya. Train Dreams gue agak kaget sih. Train Karena Dreams, gue tahu ini banyak yang prediksi, cuma gue nggak ngerti kenapa. Iya. Gue nggak ngerti kenapa. Gue berharap ada No Other Choice. Gue berharap ada Wicked for Good sebenarnya. Tapi gue tahu Wicked for Good berat. No Other Choice gue tahu berat. Gue tahu memang ini adalah ya udah prediksinya kayak gini. Sebenarnya kalau bisa gue ganti ini si F1 gue ganti sama It Was Just an Accident. Iya. Menurut gue Neon udah banyak bawa ini ke Amerika. Harusnya nggak 2 lah film internasional, 3 lah menurut gue. Masalahnya bang kayak kan udah 2 tahun berturut-turut ya kalau nggak salah pemenang Cannes itu menang Oscar. Nggak berturut-turut sih, cuma 2 kali. 2 berturut-turut gak sih? Enggak ya? Oh enggak. Oh 2 kali ya, sorry. 2 kali. Waktu Parasite sama Anora. Parasite sama Anora iya. Tapi ini nominasi pun enggak ya? Iya, It Was an Accident. Itu gue punya opini sih. Kenapa? Karena menurut, jadi di waktu lagi Cannes itu kayak sehari sebelum Cannes itu diumumin awardnya, semua jurnalis itu prediksinya sentimental value. Ini akan menang sentimental value. Atau dia run up doang ya? Yang menang tuh adalah, makanya pas lagi gue liat pengumuman yang menang itu, gue agak kaget siapa yang menang nih. Ternyata yang menang Jafar Panahi, It Was an Accident. Nah, kalau festival film itu kan jauh lebih politis dibanding award season. Karena jurinya lebih sedikit. Juri kan cuma 7 atau 9 gitu kalau nggak salah. Dan lo mesti ngelihat siapa juri presidennya. Waktu Anora menang, itu juri presidennya adalah Greta Gerwig, American. Jadi yang menang film American, make sense. Nah ini kalau gue lupa kemana, Juliette Binoche ya namanya, orang Perancis. Ya nggak sih, kurangnya paham dong. Tapi dia itu adalah orang yang pernah kerja sama Jafar Panahi. Jadi adalah bias-biasnya. Ada make sense, ada benang merahnya lah. Ya, dia pro Palestine. Jadi teman gue dibilang ini pasti dia nih. Gue lupa apakah dia pernah kerja sama Jafar Panahi atau dia pernah kerja sama director yang pro Palestine. Iran juga, pro Palestine dan pro Iran juga gitu. Jadi kalau nggak salah pernah kerja sama Iranian filmmaker. Jadi emang keberpihakan dia sama film-film Iran tuh tinggi. Jadi dia wajar banget kalau dia menangin itu. Jadi ini sebenarnya kemarin kalau lihat jurnalis prediksinya apa sampai menang apa tuh agak beda gitu. Jadi ya wajar sih, karena kan jurnalis mewakilin selera ini ya, selera American, karena jurnalis yang datang kan jurnalis Hollywood gitu kan, kayak Ann Thompson dari IndieWire gitu kan, gue ngikutin tuh. Jadi ya itu sih. Jujur Train Dreams gue sama sekali nggak denger ya. Lu denger gak sebelum di Oscar? Enggak, apa sih? Paling cuma gue dengernya paling pas karena booming di Netflix dan ya udah. Tapi itu tahun berapa sih? Itu bulan apa sih? Oktober, November. Dia termasuk film yang cepat. Jadi kalau konten Oscar yang cepat nongol dia tuh. Cuma tapi ya udah gitu, maksudnya boomingnya tuh kayak cuma beberapa waktu, nggak yang literally lama. Booming bahkan sih. Nggak booming. Lumayan gue nggak lewat di gue. Lumayan booming di gue karena di Letterboxd pun pas gue lihat kan biasanya selalu ada ini kan, selalu ada popularity populer. Iya. Per ini dia ada trend, makanya gue kaget. Ya tapi emang kalau diprediksi orang-orang banyak sih. Iya, diprediksi orang-orang banyak. Tapi gue gak ngerti kenapa. Jadi kayak direkturnya gue gak kenal. Ya mungkin gue harus ngeliat ya, karena kan gue juga knowledge-nya juga belum banyak gitu kan. Mungkin emang ya gue gak tahu lah intinya. Tapi gue ngerti ini masuk. Tapi di sisi lain gue juga merasa ada yang bisa menggantikan gitu. Tapi ini menurut gue ini solid, nominasi yang cukup solid. Ya. Tapi menurut gue bukan yang terbaik gitu. Tapi masih ketebak tuh bang. Maksudnya pemenangan nanti ketebak. Ketebak lagi. Oke, gue pengen lu ada prediksi lu kan, mungkin kalau prediksi kan yang menurut lu akan menang nih, sama favorit lu. Masalahnya bahkan prediksi yang bakal menang pun gue ada 2 skenario. Oh, ada 2. Jadi ketika gue tahu tahun ini filmnya Paul Thomas Anderson, One Battle After Another itu rilis, gue langsung tahu dia pasti menang. It's PTA bro. Ini kayak Nolan, udah nominasi banyak nggak pernah menang. Iya. Jadi ini kayak narasi director yang udah kerja ini kayak karir Oscar buat karir lo aja gitu. Kayak menurut gua misalkan nanti nih bang, menurut gua kalau Quentin Tarantino rilis film director,
Mungkin Pas kalau ke-10-nya ya. dia dapat hype-nya dan dorongannya, Iya. dia kayak dikasih. Iya. Ya. Kayak Apalagi gitu, ini ya. film ke-10-nya kan bisa Iya, dibilang. dan Iya, terakhir kayak ya. gitu, kayak Dan gitu. terakhir Ya, kan terakhirnya. katanya. Ya udahlah karena dia udah berquote and quote Iya. berjasa untuk industri ya udah menangin Soalnya gitu. udah kayak apa namanya jalannya tuh kayak Nolan gitu loh Iya. dikasihnya. Dan dia disukain. Jadi Iya. kayak udahlah pasti dia nih. Film dia tuh kayak 3 film dia terakhir kalau nggak salah ya. Ini, terus Licorice Pizza, terus ada Phantom Thread. Itu dia masuk nominasi Best Picture, Best Director, nominasinya banyak, tapi dia nggak pernah menang. Aktor-aktornya Dan- menang terus. Iya, enggak. Si ini apa? Nominasi juga, cuma nggak selalu menang. Kemarin terakhir tuh Tapi kan Phantom Thread menang. menang buat Best Kostum doang. Oh, yang Thread. menang sorry. Yang Iya. menang tuh There Will Be Blood ya. Iya, itu udah lama banget Udah kan. lama Udah banget, lama banget. udah Tapi lama dia banget, nggak pernah lama menang. Dia Iya, nggak pernah iya, menang. Jadi makanya gue ngerasa ada support yang sangat besar dari voters Oscar. Karena waktu lagi Phantom Thread itu sama kayak F1. Kagak ada yang prediksi Phantom Thread. Oh. Karena Phantom Thread itu nggak nongol di festival mana-mana. Nggak nongol di festival mana-mana, tiba-tiba Benar. pas nominasi kok banyak Komersil gitu loh. aja ya. Iya, dan itu Iya. kan film Inggris One kan. Battle juga gak sih ya kan? Iya, One Battle juga gitu. Tapi Ada kalau festival Battle kan, di mana-mana. One Battle kan lumayan keluar awal ya, Iya. di musim panas. Dia tuh film keluar itu film-film pas lagi musim dingin gitu. Jadi kayak beneran film festival, beneran film yang buat dirancang buat Oscar, tapi nggak nongol di festival mana-mana, tapi masuk nominasi. Gue kaget sih Phantom Thread waktu itu kayak, hah Phantom Thread gue nggak masuk radar gue gitu kan. Jadi makanya gue ngerasa dia pasti menang. Gue nggak peduli filmnya gimana, gue pasti menang. Pas gue nonton, gue makin yakin dia pasti menang gitu kan. Ada Golden Globe kemarin, gue makin yakin dia pasti menang. Dia udah menang juga. Tapi di sini skenario kedua gue Oke. berjalan. Nominasi Oscar kemarin dia total cuma dapat 14 nominasi ya. Heeh. Yang dapat 16 Sinners. dia 13 apa 14 sih? 13 ya. Pokoknya paling Pokoknya tinggi kedua, Sinners. kedua, Dia kedua. Kedua kan? Sinners tinggi paling banyak. Paling tinggi tuh Sinners 16 nominasi. 16 nominasi. Di situ gue langsung ngerasa supportnya kok tiba-tiba gede di Sinners. Iya. Gue suka Sinners ya, tapi gue nggak nyangka bakal segede ini gitu. Karena kemarin aja Golden Globe gue prediksi tuh kayak Sinners menang naskah asli terbaik. Bukan dia dong yang menang. Yang menang siapa yang kemarin Golden Globe ya? Sorry, Critics' Choice. Critics' Choice, Sinners menang naskah. Tapi kalau nggak salah dia kalah deh. Kalah sama siapa gitu, gue lupa. Oh, kalah sama One Better Than Another di Golden Globe. Oh iya. Anyway, Gua- gue gua liat. nggak ngerasa Sinners sekuat itu tadinya ya. Jadi gue tahu dia bakal dapat 10, 11 nominasi, mungkin 12, mungkin 16 tuh gede gitu kan. Nah, terus gue baru sadar juga selama ini cuma ada 7 sutradara berkulit hitam yang masuk nominasi dan belum ada yang pernah menang. Tahun 2010 waktu lagi pertama kalinya sutradara perempuan itu menang, itu yang baca nominasin kan si siapa gue lupa, Barbra Streisand ya. Barbra Streisand tuh dia masuk buka, di situ ada 2 director yang kulit hitam satu atau lagi perempuan, dan kalau either of these two menang dia akan mencetak sejarah. Pas dia buka amplopnya si Barbra ngomong gini, well the history is just made. Terus yang menang ternyata perempuan. Itu pertama kalinya perempuan menang. Tapi sampai sekarang saudara berkulit hitam tuh nggak pernah menang. Black director nggak pernah menang. Dan ini film Sinners adalah film yang menurut gue paling subtil ngomongin rasisme. Iya. Lo nggak kerasa film ini ngomongin rasisme? Heeh. Lo kerasa ini film cowboy, film vampir, Film vampir. Horor, film iya, horor. film western vampir aja Yap. gitu kan. Tapi kalau lo bedah segala itunya, Oh. Ya, rasis, halus iya. banget ngomongin Halus rasisme. dari Heeh. musik kan, dari turunannya Dari musik. musik, dari fakta bahwa mereka nggak bisa bayar, cuma bisa bayar dari kan mereka nggak bisa bayar tuh, orang-orang yang datang ke barnya mesti bayar dari apa sih gue lupa, pokoknya bukan duit gitu loh, karena mereka seharian kerja jadi buruh kapas ketika mereka zaman slavery gitu kan. Itu kan juga subtil banget, mereka nggak perlu ngasih lihat kejamnya rasisme tanpa untuk nunjukin rasisme itu sendiri gitu loh. Menurut gue kalau ada film yang bisa tiba-tiba memenangkan sutradara kulit hitam pertama sama film terbaik tentang kulit hitam lagi selain apa sih terakhir kita menang Moonlight ya, Moonlight sama gue lupa 12 Years of Slave. Get Out kan menang kan emang? Yang menang. Naskah doang, naskah. Oh iya, naskah doang, Bukan film sorry. terbaik. Naskah bener. Jadi kalau ada film yang kayak gitu, mungkin si One Better Than Another. Nah di situ gue langsung mikir kayak, bukan orang nggak cinta PTA, tapi mungkin orang akan merasa lebih urgent buat vote si Ryan Coogler. Iya. Jadi skenario gue kayak gini nih. Skenario gue yang paling gue takutin, tapi ini paling seru justru. Iya. Gue tuh kan pengen PTA menang ya. Tapi kalau PTA menang tuh bosen karena ketebak.
Jujur. Lagi-lagi. Iya. Kayak Oppenheimer menang ya. Iya, kayak itu Oscar paling Nolan bosen mau bagi gimana? gua. Sumpah Ketebak sih. banget gitu Udah kan. paling ketebak, udah gitu juga Al Pacino nggak jelas. Iya. Beler, kagak jelas banget, Cok. Al Pacino sumpah. Itu pengumuman Oscar paling apa sih? Lem banget ya. Kayak Ngantuk. May I see Oppenheimer. Apa ya ini? anti klimaks ya. Anti klimaks bener. Tapi gue suka sama PTA sama One Better Than Other, cuma gue rasa kalau dia menang akan ngebosenin. Nah, tapi kalau dia kalah gue juga sedih gitu loh, karena gue rasa kapan lo menang anjir PTA gitu kan. Bikin film lagi. Iya, nanti lagi. maksudnya ini film Bikin lo yang mungkin lagi. bisa menang gitu kan. Nah, tapi kalau yang menang juga Sinners, gue nggak bisa kecewa karena ya kita semua suka Sinners gitu kan. Jadi ya bahkan di skenario terburuk gue adalah oke lah, ntar Sinners menang Best Picture, Best Director, terus PTA bisa menang nggak? Bisa ternyata naskah. Jadi ya udahlah, mungkin ini nih orang bakal menangin naskah, tapi sutradara sama film Sinners. Jadi sekarang gua mengubah prediksi gua, karena dulu waktu habis nonton PTA gua bilang dia menang. Sekarang gua ubah. Kalau lihat nih di prediksi gua sekarang, nomor 1 gua Sinners tuh. Sinners ya. Sinners. Tapi kayak yang gue bingung juga kan ada director dan best picture beda kan. Yang gue paling kesel karena gue suka banget La La Land ya, sudah pasti. Iya. Director menang, best picture nggak dikasih. Iya, benar. Itu karena preferential ballot. Jadi Preferential ya, Nolan preference ya, tuh preference. menjelang Oscar voting di close, dia banyak banget blundernya ternyata. Blundernya campaign-nya. Orang tuh banyak nge-point out kayak kenapa lo mau bikin film jazz yang mana itu adalah culture-nya black people, tapi kenapa yang main white? Itu merasa kayak film ini oke lah mungkin secara musikal keren directingnya, tapi film ini sebenarnya keberpihakannya dipertanyakan gitu loh. Kenapa ngambil jazz ya? Iya, kenapa Jazznya itu putih? kenapa using black culture untuk orang ngomongin romancing. white people. Gitu. Iya. Sangat banyak intrik politiknya sebenarnya. Award kayak gitu. Berarti tergantung sebenarnya setiap tahun berarti Oscar sebenarnya tuh kayak apa yang mau dia sampein. Gue selalu bilang gitu kan, kayak bisa aja nih Oscar lagi pengen nyampein apa, bener kan ya? Nah, sebenarnya itu lebih ke festival kayak Cannes. Oh, itu festival. Oh Festival punya keberpihakan, punya statement kayak yang tahun ini yang menang Jafar Panahi itu pasti statementnya clear banget tuh. Karena Jafar Panahi kalau pulang ke negara asalnya ditangkap di penjara kan dia. Tahun lalu tuh apa ya? Yang ini juga The Seat of Sacred Fig. Iya, itu kan tinggal di Jerman dia sekarang kan, iya, nggak balik-balik tuh, nggak balik-balik gitu kan. Itu juga aktor-aktornya pemerannya ketahan, nggak bisa keluar kan, nggak bisa ikut ke Cannes. Iya, Dia cuma bawa foto doang. bener. Ya bener, jadi ada keberpihakan kalau festival dan itu sah-sah aja karena mereka punya kepentingan geopolitik. Bahkan kalau nggak salah tuh termasuk siapa yang ngasih duit, lo punya keberpihakan di sana gitu. Kayak gue yang kalau pengen tahu gini-ginian yang lebih jago jawab kayak Alexander Matius. Nanti lo bisa tanya festival dia. ya. Keberpihakan festival. Berarti nanti kita tanya ajak itu Mamat tentang festival di sini ya. Nanti. Asli ya. Iya. Tuh ya, Bang Mat udah di shout out. Dia Kita lebih tunggu tahu nanti. kayaknya kalau itu karena gue pribadi juga gue tuh ngerti Oscar dulu baru ngerti festival. Jadi kalau orang kan kebalik ya, ngerti festival dulu gitu kan. Jadi pernah waktu itu gue ngomong sama teman-teman Sinema Poetika, Bang AJP Jalan Pasar Ibu, itu kayak gue gelisah banget kenapa sih Indonesia kalau Oscar tuh nggak pernah di-push kampanyenya pemerintah kita gimana segala macam gitu kan. Karena gue udah ngerti konsep campaign, menurut gue masalahnya di sana. Terus ini sebelum Parasite menang ya. Waktu itu Bang AJP bilang karena nggak harus gitu aja, harusnya tuh yang dibenerin tuh ekosistemnya dulu. Lo bikin sebuah ekosistem di mana filmmakernya itu di-enable buat tampil di festival luar sehingga orang luar lebih notice di kita. Therefore investment kita nggak sebanyak kalau kita campaign. Jujur kalau mau campaign tuh banyak banget loh. Kayak lo bikin party doang aja bisa ngabisin berapa ratus miliar. Tapi kalau lo ngirimin 20 filmmaker ke festival, mungkin jumlahnya sama, tapi dia bisa jangka panjang. Makanya sekarang Camilla Andini lebih sering tampil ke ajang-ajang festival, nyari funding juga di luar, karena itu lebih berguna daripada lo push campaign berapa ratus miliar. Kemarin gue nonton podcastnya Dian Sastro sama Radit, katanya sempat di-mention tuh kalau film-film Indonesia itu ditunggu banget sama masyarakat luar negeri ya di festival-festivalnya. Berarti kan emang berarti salah satu jalan juga nih berarti rencananya berarti filmmaker Indonesia dulu nih ke festival-festival kan kayak sekarang ada para prasuk ya. Ya, Sundance. Nice. Gue liat hype-nya gila banget di sana yang nonton. Iya, banyak yang bilang selama dia sudah di Sundance sudah terbaik bertahun-tahun, katanya tuh. karena salah satu film terbaik. Iya.
sama Ghost in the Shell juga ke ya. Berlin. Ya, Finale dapat ya. distributor Jerman tuh, Ghost in the Shell. Oh. Keren tuh menurut gua. Semoga distributor Jermannya juga bisa nawarin ke distributor yang lain ya. Jadi Iya, maksudnya jangan berlanjut tanya Jerman ya. doang, Iya sayang. dong. Sayang semuanya. Tapi juga ini mungkin agak disclaimer karena gue baca, karena itu muncul di banyak potongannya kan masalah Dian Sastro. Disclaimer, film-film festival tuh beda sama film komersial ya. Jadi tadi yang bilang masa sih film Indo kan jelek-jelek, dia bilang, "Hey, Anda coba nonton film festival dulu." Hey. Enggak isinya bukan horor Jawa aja kok isinya. Iya. Gitu. Karena kalau kita ngomongin film gimana? Kalau kita ngomongin film festival kan tuh film yang sebenarnya dibuat ada yang memang buat mainstream tentu, tapi dia lebih ngomongin film yang menangkap realitas sehumanis mungkin gitu kan. Ada Makanya pesannya, biasanya pesannya lebih kuat kan. Iya, kalau gue sih nangkapnya lebih humanis ya film festival. Lo makanya kalau nonton ke JAV kan oke ada film genre gitu kan, ada yang Iya. seru, tapi kebanyakan film-film yang lebih quiet, lebih kayak bikin lo mikir, contemplate gitu kan, lebih kayak gitu kan kalau film festival kan, slow pacingnya, tapi when it hits gitu kan. Iya. Nah kalau film yang diciptakan buat market kan tergantung marketnya siapa. Market kita kan suka film horor Jawa ternyata. Buktinya kayak 1 juta penonton, 2 juta penonton, Iya. makanya diciptakan yang Horor seperti Jawa. itu gitu loh. Itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Tentu bukan berarti one is the better or the other ya, tapi memang ada dua hal yang berbeda. Pasar untuk film-film kayak Kamela Andini, film-film Mbak Muli Surya, itu menurut gue bukan film-film movie goers bioskop kita aja. Iya. Mereka tetap berniat buat bikin film ke bioskop, tapi gua rasa mereka juga pengen filmnya ditonton pasarnya luas, bukan cuma Indonesia. Makanya Mbak Dini ikut festival film berharap supaya di pick up sama distributor gede gitu loh. Nah tapi itu susah banget karena gue pernah ngobrol juga sama Mbak Dini. Kendalanya adalah ternyata susah banget buat bikin janji sama distributor gede, sales agent gede, karena mereka nggak tahu Indonesia itu apa. Wow. Boro-boro filmnya ya. Iya, Mereka negaranya nggak pun tahu, nggak, iya. siapa nih gitu loh. Jadi makanya kenapa kita di pemerintahan yang nge-support ginian Kementerian Kebudayaan. Karena sebenarnya PR besar kita adalah diplomasi budaya. Orang nggak akan mau bikin janji sama filmmaker di Berlin kalau mereka nggak tahu Indonesia itu apa. Benar. Biar Gitu. bisa ya government tuh kayak nge-support saya titip film Indo langsung ke situ dong. Iya, kayak gitu. Harusnya kan Itulah just tip yang bener guys. Iya. Saya titip film Indonesia di negara ini. Iya, Harusnya dikenal-kenalin gitu. Iya kan? Nggak cuma nanti pas udah terkenal langsung iya pemerintah support kayak gitu. Bukan support cuma posting Instagram, bukan. Iya, tempel logo. Ini Pak Mahendra sih menurut gua supportnya gede ya, dalam arti kayak semenjak 2020 kalau nggak salah ya, semenjak 2020 atau 2021 itu Pak Mahendra itu udah mulai menganggarkan filmmaker buat ke festival. Jadi karena itu tadi ya kayak Bang AJP bilang, ini sebenarnya ngomongin ekosistem, ini ngomongin soal diplomasi budaya gitu. Tapi dulu sebelum itu kagak ada. Moli Surya waktu dia ke Sundance, waktu dia ke Cannes itu dia nyari duit sendiri. Pas Marina? Iya, nggak disupport sama pemerintah. Nah sekarang tuh kayak lo bisa minta support sama pemerintah, apalagi kalau ternyata filmnya lolos festival. Pak Mahendra seneng banget, kayak ya saya kasih gitu, kayak makanya festival Jakarta Film Week, JAV gitu, itu juga jadi fasilitator yang baik buat teman-teman yang pengen kalau gue perhatiin di festival-festival kayak JAV dan JFW ini tuh mereka malah pengen ngebentuk filmmaker pendek untuk jadi bikin film yang untuk koproduksi internasional. Therefore lo jadi bukan cuma bikin film, tapi lo juga jadi diplomasi budaya gitu. Iya. Makanya gue lihat sekarang tuh udah banyak ya, kita tuh kerjasama sama Korea, Betul. sama Malaysia, Betul. udah makin banyak yang gue lihat nih. Akhirnya skripsi gua berfaedah. Kenapa? Walaupun gua ngangkatnya game ya, walaupun gua ngangkatnya game. Oh, lu ngangkatnya game. Iya, karena gua udah bilang karena gua sadar bahwa sejak Indonesia pasca Covid secara diplomasi budaya kita sebenarnya kuat. Misalnya game kita di konteksnya game ya. Konteks kita game kita masuk salah satu nominasi GOTY. Walaupun itu best game for impact ya, tapi itu kan salah satu kurasi dunia ya. Nah, itu makanya Indonesia mulai punya strategi terus untuk bisa terutama makanya gue shout out banget ke Kementerian Kebudayaan karena emang mereka fokusnya untuk memperjuangkan diplomasi itu. Fasilitator yang baik, tapi ada beberapa orang juga yang gue tahu memperjuangkan ini dengan sangat sulit. Salah satunya Mbak Yulia Evina Bara, Mbak Ebe. Dia itu adalah orang yang kayaknya bikin networking di ASEAN. Kayak di Filipina, kayak di Malaysia, Thailand, itu dia networkingnya bagus banget. Makanya JFW dan JAV itu kan yang relasi internasional itu Mbak Ebe sebenarnya gitu. Nah, ini juga mempengaruhin karena sebenarnya kadang-kadang festival itu perkara kenal nggak kenal.
gitu. Lo nggak kenal Indonesia, cuma lo kenal EB. Therefore kayak bisa masuk ke sana gitu. Gak cuma Mbak Ebe sih ya, kita juga ada Mas Iva yang sangat aktif gitu. Jadi filmmaker kita juga dengan upaya berjejaringnya kuat, therefore pemerintah juga siap bantuin itu. Berarti ini sebenarnya kayak proses kita lah, kan banyak banget yang orang ngeluh mulu nih, para penikmat film Indonesia kayak Indonesia kapan sih Indonesia bisa masuk Oscar? Berarti ini salah satu jalan menuju jalannya ya, lagi dibikin jalannya guys, panjang, nggak bisa instan. Mungkin kalian nggak tahu nih, mungkin jadi agak tercerahkan nih kayak jalan Indonesia tuh berarti dari festival dulu nih, untuk biar dikenal dulu nih, biar nanti kalau ada film Indonesia rilis, jadi tahu nih, bisa mungkin nanti masuk shortlist lah, dinominasikan. Kayak Parasite aja itu dia kan bukan cuma karena tiba-tiba di pick up sama Neon terus dia menang, tapi sebenarnya infrastruktur dia di dalam tuh dibenahin banget. Kayak Bong Joon-ho itu kalau nggak salah lulusan sekolah filmnya arahan negara Korsel waktu itu. Bong Joon-ho kan setahu gue udah banyak film-film Hollywood itu juga malah ya. Jadi udah lumayan ke-notice nih filmmaker Korea gitu. Jadi pas Parasite keluar udah tinggal kenal yang bikin film Snowpiercer gitu kan ya. Dan sebenarnya kita going there kok, karena sebenarnya Mbak Molly Surya itu dia juga pas lagi dibikin kemarin gue lupa Trigger Warning, dia tuh kan udah bikin film American pertama dia tuh members of Directors Guild of America. Dia bisa vote nih nanti nih siapa yang menang buat DGA gitu kan. Terus kalau Timo gimana? Timo juga kan udah bikin. Timo harusnya, gue nggak tahu ya, karena gue nggak ngelihat dia member belum ya? Harusnya sih udah. Dia boleh daftar di GA harusnya ya, karena kan dia udah produce udah direct film 2 kan. Tapi gue nggak tahu dia member apa enggak, karena dia nggak update. Kalau Mbak Mulu tuh dia update kan, jadi makanya gue tahu gitu. Terus Mbak Dini juga udah jadi member voter Oscar, Mbak Ebe dan Mbak Dini juga jadi member Emmy internasional. Jadi sebenarnya we're getting there, we're in the right path menurut gue aja. Memang tinggal filmmaker kita yang harus makin rajin berjejaring sebenarnya, karena kalau nggak berjejaring nggak kemana-mana gitu. Ya namanya jalan yang panjang ya, nggak mungkin setahun 2 tahun gitu. Kita baru bangkit lah ya dari film horor esek-esek itu, era kegelapan kita. Proses guys, sumpah. Memang butuh proses, karena ya namanya juga kita bisa bilang kita negara baru. Hitungannya negara muda gitu ya, perlu banyak waktu lah untuk bisa jadi ekosistem kita belum mumpuni Korsel atau semumpuni film Hollywood apalagi gitu kan. Karena ya maksudnya Korsel Jepang dan sebagainya itu kan ya namanya, gue akan tetap, karena gue orang HI akan tetap melihat bahwa kebijakan pemerintah itu sangat penting, karena Korsel Jepang sebisa sekarang bagus karena kebijakan mereka sendiri. Jadi mohon pemerintah, saya tidak marah, cuma kasih saran aja kok ini. Tapi ngomongin Oscar ya, karena tahun ini ada kategori baru. Lumayan seksi itu. Best Casting. Lu sebagai kritikus gimana sih Kak? Karena gue cukup abu-abu ya melihat ini, apakah ini best casting tuh assemble casting atau penemuan bakat-bakat baru atau gimana? Karena gue lumayan kalau kita lihat ini, best casting tuh kita anggap misalkan penemuan bakat baru. Masalahnya kenapa sentimental film nggak masuk, sedangkan 4 main lead-nya tuh masuk nominasi semua. Menurut lu gimana untuk penilaian best casting itu? Ini kan juga kategori pertama ya. Jadi jujur belum ada banyak precedence gitu kan. Tapi setahu gua tuh best casting itu yang dilihat bukan ensemble cast-nya, tapi dilihat siapa orang castingnya. Nah, casting directornya siapa? Skill beliau untuk casting. Casting directornya siapa? Jadi kayak let's say kalau di MD misalnya Sanjay Mulani, atau misalnya kalau film-filmnya Mbak Molly, casting directornya sama kan, tuh gue lupa nama beliau siapa. Tapi misalnya kayak Wicked, casting directornya siapa gitu kan. Nah itu yang dinilai tuh dianya, nge-ensembling these people, bukan these people-nya sebenarnya. Nah, bukan berarti sentimental value nggak work ya, tapi bisa jadi ternyata orang castingnya nggak terkenal, jadi orang juga nggak aware gitu, bisa jadi ya. Kan again politik gitu kan, bisa jadi karena contoh deh, original song lagu asli itu ada satu orang yang lagunya filmnya nggak tahu film apaan gitu kan, siapa namanya gue lupa, Diane Warren, dia itu 15 tahun terakhir apa 10 tahun terakhir gitu, dia selalu masuk nominasi original song karena temennya banyak, nggak peduli lagunya bagus apa enggak, dan itu dia berhasil bikin lagu-lagu yang mungkin lebih baik, cuma karena dia temennya, karena dia lebih terkenal di kalangan komposer gitu kan, nggak masuk. Kayak lagunya Ariana Grande tuh, yang Girl in a Bubble itu kan masuk ke di Golden Globe tuh, masuk ke Critics' Choice, di Oscar nggak masuk.
ketendang sama si Diane Warren ini gitu loh. Jadi itu bagaimana contohnya mereka ini mungkin sama temen quote-unquote politik. Jadi Circle lah ya. bisa jadi orang sentimental value-nya nggak terkenal karena bukan orang Amerika kan, orang Norwegia. Nah, ini again ini adalah kendala gitu loh. Bukan perkara dia jelek sebenarnya gitu. Tapi mungkin karena masih baru jadi pasti ada penyesuaian. Ya penyesuaian lah. Ya, kita karena belum lihat polanya juga Iya, kayak polanya gimana kan. gimana. Feeling gue sih kayaknya yang menang either kayak karena ini orang karena kan gini ya, kalau voters Oscar itu ketika lo menominasikan, lo cuma boleh menominasikan dari branch lo sama film terbaik. Tapi ketika lo menentukan pemenang, yang vote semuanya. menentu open. Jadi gue aktor nih, gue bisa milih semuanya. Gue casting director, gue bisa milih semuanya. Jadi udah semuanya bisa vote di situ. Nah, karena semuanya bisa vote, kadang-kadang malah film yang nominasinya paling banyak atau film yang nominasi Best Picture yang kuat itu atau film yang dicintai banget itu malah bisa menang kategori-kategori tertentu gitu. Feeling gue sih ntar yang menang casting either Sinners atau One Bite After Another. Ya kayak Iya. sapu bersih, makanya sering sapu bersih gitu Iya. ya. Nah sama ada satu lagi Dav menurut gue Dav. Ini gue nggak tahu kenapa ini nggak masuk. Itu adalah Necha 2. Dia tuh sudah daftar atau enggak sih, karena kan ya Cina, Amerika ya. Iya. Secara politik jauh nih. Ketegangan politiknya. Tapi kan distributornya kan Warner Bros ngambil kan. A24 juga. Iya. Dia daftar apa enggak ya? Gue nggak tahu nih bang. Nah, Update-nya gimana? jadi kemarin tuh kalau Necha ya bukan Necha. Necha. Necha 1 Necha. itu kalau Necha 1 kan dia disubmit sama Cina sebagai official international feature film. Nah, Necha 2 tuh enggak disubmit sama Cina. Jadi makanya kalau kayak gitu memang dia harus masuk market Amerika dulu. Nah, setahu gue baru Google nih. Film ini kan ada versi dubbingnya kan. Nah, ini versi yang A24 ya, yang pick up ya. Ini yang bakal didistribusin di Amerika. Dia baru tayang Februari 14. Nah, jadi gue nggak tahu apakah ini akan eligible tahun ini apa tahun depan, gue nggak tahu. Eligible nggak tahu ya. Nggak tahu. Seharusnya sih kalau tanggal Februari 14 harusnya tahun depan. Karena Wuthering Heights juga kayak gitu kan. Karena ini sama kayak kalau lo inget ya, di 2013 itu Jepang Hayao Miyazaki lagi. Studio Ghibli ngeluarin 2 film animasi. Pertama The Wind Rises, kedua apa sih yang Kaguya? The Tale of Princess Kaguya. Ya, itu 2 itu dikeluarin tahun yang sama di Jepang. Tapi masuknya ke Amerika itu berbeda tahunnya. Nah, yang tahun 2013-nya itu Wind Rises, tahun 2014-nya itu adalah Kaguya. Makanya masuk nominasi Oscar yang Kaguya yang 2014 karena dia masih dikeluarin di syarat untuk lo qualify untuk di kategori itu lo harus tayang di bioskop Amerika LA minimal 14 hari di jam prime time. Nah, jadi kalau belum tayang di sana nggak eligible. Harusnya nanti dulu belum eligible ya, harusnya kalau gue lihat. Belum sih. Belum. Berarti ini masalah persyaratan Sorry, aja berarti eligible-nya ya. Nah, kayak gue salah deh. No. Oh, oke. English dub-nya tuh di September 2025 aja harusnya eligible sih. Iya berarti Tapi mungkin gue salah baca ini 2020 Februari di Cina ternyata. Maaf ya guys, salah baca. Sorry guys. Manusia. Tapi yang English dub-nya itu September 2025 Agustus. Iya. Jadi udah eligible, berarti emang enggak lolos. Berarti Atau enggak ngirim. soalnya kan emang kan di Cina dulu kan makanya 2 billion marketingnya US iya. Akhirnya baru Warner Bros kan ngambil kayaknya. iya. Baru distribusin kayak Warner Bros tuh Indo, kalau Indonesia Amerika lewat tuh Warner Bros. A24. A24 Iya. di Amerika. Nah, ini berarti dia enggak eligible, berarti dia eligible cuma enggak masuk aja. Atau enggak dikirim. Cina kan I don't give a Cina nggak ngirim buat international feature film. Iya, mungkin tapi kalau udah A24 yang bawa itu haknya bukan hak Cina lagi, hak A24. Jadi gue nggak tahu A24-nya ini harusnya sih eligible ya. Kan kemarin ada 214 film, berapa ratus film yang eligible. Jadi harusnya itu eligible. Tapi gue rasa ya udah mungkin terlalu ini kali ya, terlalu Asia mungkin ya. Iya. Kayak soalnya banyak kan kayak film anime orang pada bilang kayak ada Chainsaw Man nggak masuk, Demon Slayer nggak masuk, Your Name dulu nggak masuk, Kimi no Nawa dulu nggak masuk, seluruh dunia heboh. Gue juga heboh. Anjing nih gak masuk Kimi no Nawa. Kimi no Nawa. Ya namanya gue Asia emang tidak. Iya. Asian Head emang terlalu besar sih. Iya benar. Ya sama juga Asia tidak terlalu sepeduli itu dengan itu menurut gua. Cina adalah planet sendiri bro. Iya. Dia nggak butuh Amerika. Dia tidak butuh Amerika. Tidak butuh Amerika 2 billion bro. Iya, gue kaget sih itu kayak tiba-tiba anjir 2 billion di Amerika doang. Terus gue hitung-hitung layarnya emang banyak banget sih. Tapi pas kita nonton itu emang
Lu nonton gak bang? Nonton seru banget. Keren banget. Gila, Gila yang sih dia itu. joke lagi, yang dia lagi kebelat pipis itu menurut gue lucu banget. Gue ngakak Oh segede. iya. Gue Tapi menurut udah gue lama ngakak segede itu di bioskop. Gongo itu pas pertama kali Gucci-nya kelihatan besar Iya. langsung absolut Terus semua cinema. banget kayak sih. terus ada Kagebunsin itu. Iya. Gila bro. Dan pas lagi perang terakhirnya juga seru banget kan. Endgame, iya. wah saya Endgame gak ada apa-apanya kayak. Iya, Endgame. benar. Gak ada bang. Benar. Dari openingnya aja udah kayak dia baru lawan apa namanya yang Tiga naga. yang saudara itu yang Iya, Tiga iya. naga itu. dikepung. Oh itu udah keren banget. Iya. Ternyata masih ada kebeli keren lagi di endingnya. Iya bener-bener. Gila itu keren animasi. sih. Animasi gila itu. Sayang banget Mecha sih. 2. Ya kayaknya ya politik udah. ya. Iya. Dan gue selalu melihat Asian itu selalu I don't give a fuck sama Amerika. Tapi yang masuk akhirnya K-pop Demon's Hunt. Tapi gue suka loh. Tapi Gua suka K-pop banget. Demon Hunter bukan Asian Bukan Asian, iya. Amerika sih, dia Iya, American. Jatuhnya American Amerika. Asian Dan- American. Asian American ya? Iya, Asian emang. Korean. Iya, Asian iya. South Asian. Asian Korea. Lo ngomongin film Asia, ngomongin orang Asia tapi perspektifnya American banget. Iya. Gitu. Kita baru nonton jujur ya. Jujur gue baru nonton. Cuma emang tidak Wow. masalah dan Nggak masalah. karena ini K-pop Demon Hunter Oh, iya. masuk karena emang lu salah satu yang mungkin orang jarang highlight adalah dia bisa buat animasi itu dengan gaya animasi yang berbeda Iya. dan plus tiap dia nyanyi itu MV bukan cuma kayak potongan film itu kelemahan Disney sekarang ya betul. Iya. Menurut gue ini tuh spesial karena ini memodernisasi rumus Disney. Iya. Jadi kan kalau Disney kan dulu rumusnya kan ya ada film animasi tentang perempuan, leadnya mencari cinta, terus ada musiknya. Iya. Gitu kan. Oke lah pas lagi ada Frozen berubah, mereka gak nyari cinta tapi tetap perempuan dan musik. Musiknya tuh selalu musik-musik show tunes. Iya. Musik-musik yang mendayu, teriak-teriak, Iya. yang ballad, yang mellow. Ini kan musiknya musik K-pop. Musik Iya. asik. Golden kan lagunya asik banget Gila kan. sih. Lagu-lagunya asik banget dan ya cara animasinya bergerak pun bukan animasi Pixar kayak Iya. lo pas Animasi Sony itu- banget Bang sebenarnya Bang. Iya. Sony banget ini emang Iya, kami megang Sony. kayak nggak perfect animasinya tapi justru ketidakperfectan itu kayak bahkan banyak banget kayak trope anime, muka-muka anime yang kayak mukanya kayak gini, yang kayak gini itu Iya. dipakai banget. Jadi menurut gua ini menggambarkan ulang stereotip bagaimana lu bikin animasi. Menurut gua sih bagusnya di situ Demon Hunter ya. Keren sih. Bagus. Sudah dipastikan menang ya kayaknya ya. Kayaknya menang termasuk lagu kayak Lagunya udah lock menang. menurut gua udah lock. Lock Golden ya. Golden Globe menang. Iya. Security Choice menang. Choice menang. Kayaknya ini bakal ini another thing kenapa menurut gua Oscar ini akan ngebosenin karena banyak kategori yang ketebak kayak udah Nggak lock deh. dilema udah ya, lock nggak nih. dilema Iya. kategorinya. Kayak pasti kita udah bisa nebak 50% lebih mana Iya. yang Iya. ditebak. Aktor sudah ketebak menurut gua. Aktor, iya. Naskah juga udah ketebak. Aduh, udah deh kayaknya agak bosen naskah tahun ini ya. Jadi bosan ya dia. Nah, ngomongin aktor berarti ini adalah harinya Timothy berarti. Iya. Iya lagi. It's this day, it's this year. Kayaknya iya deh. Gak Tapi berarti terbantahkan. speech-nya dia bilang aku akan jadi lebih besar langsung terwujud maksud gua. Karena kan kita bisa bilang Oscar itu adalah puncak karir sebuah acting aktor Ya. atau apapun di Betul, film ya. betul. Rada lemas gitu dia baru ngomongin itu tahun lalu atau tahun Bagus dong Iya. sebenarnya. Yang Berarti bagus cuma gigi banget dia. ya udah langsung terwujud. Hey, Anda terlalu bagus jadi manusia bisa enggak? Tapi tantangan dia menurut gue adalah gimana habis dia menang ini dia jadi aktor mainstream. Karena dia baru mainstream di Dune doang kan. Iya. Di Dune itu Dune pun juga sebenarnya mainstream karena sebenarnya Iya. ini film festival juga gitu loh sebenarnya Iya, kan. film ganteng. Film Oscar banget Dune gitu kan. Tapi ya kalau Leonardo kan waktu mulai dia nggak menang langsung kan, tapi dia bisa langsung jadi aktor yang mainstream. Timothy Iya. itu belum menurut gue. Ya Timothy belum mainstream. Harus challenge-nya adalah tadi harus jadi aktor yang lebih mainstream sebenarnya gitu. main di Tarzan 2 misalkan. Wah, Cuma dia kan tapi emang banyak yang main film ya, Timothy ya. Iya, sebenarnya banyak. oh Cuma- Wonka dia lumayan mainstream deh Wonka. Wonka tapi Wonka asik. iya, asik aja. Cuma tidak terrekomendasi dengan baik kan juga filmnya. Menurutku nggak banyak yang nonton ya. iya ada banyak nonton. Lompa, begitu. Coba itu lucu banget. Iya. Keren. Oh ya, tapi gue akan tetap ngomong ini karena kita ngebahas Asia dengan Oscar ya, Iya. yang selalu gue tetap masih tidak, hati gue tetap menyangkal walaupun ini selalu rumus yang sama bahwa best internasional tuh selalu 5 dikit, sedangkan best picture tuh banyak. Seakan film-film di dunia ini Amerika doang yang bagus, production Amerika. Apalagi sekarang kan ada kebijakan dari Bapak Presiden Donald Trump ya, yang kalau film American tuh harus berapa persen Di bioskop. enggak, buatnya di Amerika. Oh, buat di Amerika. Kalau enggak dia tidak akan disebut sebagai film Amerika. Iya, iya. Nah, itu menurut gue menurut lu gimana Bang sebagai kritikus yang ngeliat ini kan karena film di dunia ini kan Banyak ya base internasional aja orang sedunia submit negara gitu. Iya, Tapi cuma 5. cuma 5 yang dipilih.
Gue sih kalau gue boleh bikin kebijakan ya, kalau gue boleh berbicara ya, gue pengen international feature film justru dibanyakin. Karena menurut gue salah satu cara buat bikin lo lebih internasional dan lo nggak cuma American doang, lo harus ngasih lihat kurasi film yang bukan cuma American doang gitu kan. Dan sekarang kan paling banyak 5 kan. Oke lah, paling ada beberapa yang masuk kayak Kokuho, dia masuk make up. Tapi harusnya bisa masuk internasional juga gitu kan. Karena udah terlalu banyak film yang bagus dan bisa disandingkan sama film Amerika gitu kan. Jadi makanya harusnya nggak cuma 5, bisa jadi mungkin 10 gitu kan. Dan mungkin shortlistnya bukan 15 tapi 25. Matter loh kalau Indonesia, Thailand kemarin masuk shortlist di Grand Madai, itu matter banget buat Asia loh. Buat Southeast Asia tuh matter banget. Nah kalau gue nggak tahu sih, mungkin kalau waktu tahunnya Marlina shortlistnya ada 25 atau 20 deh, gue yakin kayak Molly masuk shortlist. Karena waktu itu tuh menurut gue so far, kalian bisa nggak setuju, tapi menurut gue Marlina adalah film yang chance-nya paling tinggi mungkin sejauh ini ya, untuk shortlist waktu itu. Indonesia. Kenapa? Karena bahkan jadi tuh mereka punya Academy Museum kan, mereka tuh minta skripnya Marlina buat bisa diakses sama Academy Museum. Jadi kalau orang Oscarnya aja aware sama skrip Marlina buat diminta untuk jadi archive mereka, itu kan sebenarnya word of mouth-nya gede banget gitu kan. Cuman memang kemarin tuh Mbak Molly tuh kalah narasinya dari mau ngomongin Asia, kalah sama Nadine Lebaki waktu itu. Apa sih filmnya, gue lupa dia apa. Yang anak kecil tuh Kapernaum. Jadi ini Lebanon ya kalau nggak salah ya. Terus ngomongin saudara perempuan, kalah lagi sama Nadine Lebaki. Jadi selalu overshadow narasi dia gitu. Jadi makanya kalau nggak salah atau-ataunya narasi yang kuat tuh satay western, genre baru gitu kan. Tapi itu nggak big enough gitu loh. Jadi ya mungkin kalau waktu itu 20 atau 25 Indonesia mungkin masuk shortlist gitu. Itu matter banget buat kita ya. Benar, kita kan butuh diplomasi budaya tadi kan. Kalau apa nih Indonesia itu bakalan bagus banget sebenarnya. Cuma ya makanya kalau gue sih berharapnya mungkin shortlistnya diperbanyak, nominasi juga diperbanyak gitu. Jadinya buat Oscar juga bukan cuma jadi ajang award season yang komersil, tapi ternyata jadi diplomasi budaya tadi ya sebenarnya gitu. Sebenarnya kalau ngomongin Indonesia di Oscar yang lucu waktu itu yang heboh sama siapa? Apa? Bali Beats of Paradise. Livi Chang. Apa kabar ya beliau? Apa kabar ya? Beliau masih bikin ini kok, masih bikin TVC itu. TVC. Kemarin gue lihat di Baliho. MV. Iya di Baliho ada, di Baliho. Apa sih yang di luar itu, di OH. Iya. Itu kayak Direct by Livi Chang. Wah masih gitu. Masih aktif beliau, hebat. Tapi dia keren kalau ngomongin bikin TVC gitu emang bagus. Iya. Sangat visualnya bagus. Memang waktu itu narasinya salah aja sih. Iya. Bali Beats of Paradise. Eligible. Bukan berarti masuk nominasi. Tapi kalau ngomongin, ya gue rasa juga siapapun yang mau campaign Oscar, karena waktu lagi rote juga sempat ada narasinya agak misleading ya. Gue nggak tahu publicistnya siapa, tapi kayak ke TV ke TV deh waktu itu gue ingat. Gue lupa TV mana, apa net ya waktu itu kan net masih ada. Mungkin gue salah, tapi ke TV gue liat di YouTube itu bilang film apa Indonesia masuk nominasi Oscar. Padahal kan bukan nominasi ya, baru dikirim gitu. Hati-hati juga sih karena penonton kita, warga kita masih perlu diedukasi. Jadi kalau bikin narasi campaign juga jangan yang menjurus. Karena takutnya gue kayak kemarin, loh kok nggak lolos bukan kemarin udah masuk nominasi, orang jadi malah backlash, jadi malah jadi nggak pengen ngomongin gitu. Kalau yang mungkin yang agak nggak terlalu nonjol menurut gue aktris ya tahun ini ya, nggak kayak tahun lalu bang yang ketat banget gitu. Yang leading atau support? Leading. Sekarang supportingnya lebih ketat sih menurut gue. Lebih ketat supporting sekarang ya. Leading menurut gue emang nggak ketat. Jadi paling kalau nggak Rose Byrne, Jessie Buckley. Iya, Jessie Buckley. Antara dua itu benar, tapi film gue Jessie Buckley. Nggak mungkin Rose Byrne sih, karena film dia kan cuma satu ya, If I'd Like I'd Kick You. Iya. Dan sementara Jessie Buckley ini filmnya masuk Best Picture. Emma Stone nanti dulu ya, kamu kebanyakan menang ya. Iya, Emma Stone udah terlalu perfect untuk di dunia. Terlalu peralat sama. Iya. Gue rasa dia masuk nominasi mulu karena dia berani jelek sih. Di sini dia cuek banget. Berani explore. Kayak udah sama Yorgos udah pakai kayak gimana udah kayak pas lagi di Portis aja gue nggak ngerasa dia bisa loh lebih bagus dari La La Land gitu kan. Supporting gila sih itu. Kalau supporting itu berarti yang ketat itu ini ya siapa? Infinity. Tiana Taylor sama Amy Madigan. Infinity masuk gak sih bang? Nggak masuk ya? Chase kan dia harusnya leading tapi dia nggak masuk. BAFTA dia masuk karena BAFTA 6 nominasi. Wah, gue kira Infinity enggak. Supporting actress ya? Ini si Tiana Taylor sama Amy Madigan. Cuma kayaknya argumen gue sama kayak tadi ya.
Rose Byrne kan cuma satu film. Ini juga Amy Madigan kan di Weapons cuma satu film doang kan. Iya. Sementara Tiana Taylor film Best Picture. Jadi kayaknya menang Tiana Taylor sih. Tiana Taylor sentimental value enggak ya? Sentimental value itu 2 nih kalau masukkan. Masuk si Ele sama Inga. Ya Inga. Padahal Fanning. Inga. I don't know. Kita tanya. Inga. Gue takut butcher her name, tapi ya Inga sama si Elle Fanning kan. Cuma menurut gue kalau menurut gue nih both 2 nominasi ini nih kayak tipikal kayak lo masuk nominasi aja udah kehormatan gitu. Karena orang nggak mengira Inga siapa anjir, orang dari Norwegian masuk sini aja udah bagus banget. Elle juga kemarin nggak masuk BAFTA, nggak masuk SAG, jadi udah masuk sini juga udah bagus banget. Dia kan aktris yang dipandang sebelah mata ya, kayak udah aktris mainstream, sering main film indie, nggak pernah masuk nominasi, jadi masuk sini menurut gue recognition banget sih. Internasional menurut gue juga ketat bang. Apa? Kayaknya internasional menurut lu ketat gak? Internasional menurut gue, bagi gue kayaknya udah pasti sentimental value. Sentimental value. Enggak ini. Enggak itu was. Itu gue mikirnya Hind Rajab. It was. Kalau ada surprise yang gue akan suka Hind Rajab. Kalau Hind Rajab menang gue akan suka banget sih. Menurut gue pasti kemungkinan besar menangnya tuh gede karena I don't know, menurut gue award tuh pasti punya narasi dan kecenderungan. Misalnya gue dulu kan kita cenderung film-film itu membicarakan isu Afrika itu besar banget. Sekarang Palestine isu yang lagi seksi. Dan gue yakin isu-isu seperti itu akan dinaikkan untuk dimenangkan. Makanya teman-teman gue juga bilang bahwa apa yang kemarin film Palestine No Other Land. Ya No Other Land tuh secara dokumenter ya udah gitu. Cuma secara pesan itu gue kaget itu menang. Gue menang Oscar kaget karena menurut gue orang Oscar akan gak mau vote itu. Iya. Tapi ternyata karena voter internasional lebih banyak kali ya. Jadi mereka mau ngasih menang itu. Dan maksudnya untuk nge-stand bahwa isu Palestina dan itu sangat bold. Gue akan senang sih kalau yang menang Hind Rajab. Cuma gue feelingnya kayak sentimental value. Soalnya semua acting kategori tuh nih voter paling banyak itu kan aktor ya di Oscar ya. Voters itu aktor. Jadi kalau aktornya banyak artinya supportnya banyak. Lebih banyak. Jadi kayak ya mathematically speaking kayaknya most likely paling menang dia. Kemarin itu agak spesial tahun lalu karena kan yang menang I'm Still Here ya, yang cuma 3 nominasi kan. Sementara Emilia Perez 13 nominasi. Menurut gue itu masalahnya karena Emilia Pereznya blunder. Jadi orang gak mau menangin Emilia Perez, makanya menang si I'm Still Here. Nah ini kenapa gue, kan ini juga kita Secret Agent juga nominasi Best Picture kan. 3 nominasi juga ya kalau gak salah ya. Sama kayak I'm Still Here lah sebenarnya. Tapi gue rasa gak cukup kuat karena gak ada film lain yang dibenci kayak Emilia Perez. Jadi kayaknya yang menang feeling gue sentimental value. Sama ya udahlah Brazil kayak gue udah tahu diktator ya, mantan presiden. Iya. Gue agak kaget sih kenapa American baru kayak ngasih spotlight Brazil sekarang, kan lo saudara deket kan Amerika sama Brazil, lo baru sekarang gitu loh. Secara geopolitik they don't give a fuck lah maksud gue. Iya makanya kayak udah gitu kayak sok-sok kayak 2 tahun berturut-turut gitu loh. Karena Amerika Latin kan selalu dilihat sebelah mata sama American. Biasalah geopolitik kentut Amerika. Bukan Amerika. Iya. North American. Iya. North America. Ya, politik. Seperti itu ya, begitu ya. Tapi mungkin jadi pertanyaan terakhir menurut gue tuh ada apakah, karena kan kalau kita bedah berarti setiap award dan oke lah kalau festival itu punya narasi. Harusnya kan award itu sebagai awards gitu. Dalam artian no politic in there gitu. Harusnya ya bersih ya udah kalian cuma untuk memberikan penghargaan, tidak ada untuk politik. Tapi dari kita bincang-bincang kan sangat keras dengan unsur politik, circle dan sebagainya. Iya betul. Mungkin pertanyaan gue terakhir, apakah bisa one day itu jadi yang benar-benar untuk objektif banget. Iya, objektif banget. Menurut gue gak akan bisa. Karena seni itu kan subjektif ya. Itu gue juga mikirnya karena film tuh subjektif banget gitu. Benar. Kayak misalkan nih gue paham sih maksudnya kayak subjektif tuh kayak misalkan nih lu udah denger campaign dari film ini kayak bermasalah. Kalau lu belum nonton filmnya, lu itu akan mempengaruhi experience menurut gue. Iya. Atau malah nggak mau nonton. Iya. Oke, pas nonton, ini udah ada suara-suara di sini. Jadinya ngaruh banget tuh. Itu yang bikin feel votingnya tuh beneran. Bener. Iya. Nah ini juga mungkin kenapa gue masih lebih suka penjurian Oscar dibanding FFI ya. Karena kalau lo mau mengakui the highest benchmark of excellence di negara itu, ini harus mewakili banyak orang. Jadi karena seni subjektif, maka menurut gue cara lebih fair ngukur itu adalah kalau votersnya banyak.
10.000, 11.000, 15.000 lebih banyak lebih bagus. Setuju gue Gitu. Karena harus voting biar ada kayak konsensus. Iya. Kalau juri aneh 5 ya. Nah, kalau Nanti gue bahas kalau FFI. FFI itu kan dia gabungan antara festival sama award ya. Harusnya Iya. dia award tapi dia kayak festival gitu loh. Jadi dia kayak jurinya ada 7. Jadi memberikan kepercayaan itu ke 9. Memberikan kepercayaan itu ke 9 juri doang. Yang memang bisa argue kalau ya lu bisa dipertanggungjawabkan tahun itu berarti karena jurinya dia gitu kan. Tapi masalahnya adalah FFI itu kan penjuriannya beda-beda. Kayak ntar yang menentukan nominasi siapa, yang menentukan juri siapa. Kayak kemarin nih ya, gue dengar dari juri itu ada yang kayak, loh kok ini make up Pangku malah nggak masuk sih. Terus kayak lo ini kok Banyak bersilangan banget. karena bukan mereka yang menentukan nominasinya. Jadi kadang-kadang kayak supporting actor kok Devano nggak masuk sih. Kayak Director gitu. aja best picture Reza kagak Reza ada nggak sih orang. ada, bro. Itu jurinya wonder loh. Kok Aneh Reza nggak banget. masuk sih? Jadi kan bingung. Nah sebenarnya Oscar itu agak lebih biarpun ya gue juga setuju ada politik, tapi makanya itu dimitigasi dengan lebih banyak orang. Kayak circle lo berapa sih Dav gitu kan. Kalau lebih banyak orang kan berarti intinya logikanya circle-nya lebih banyak. Jadi Iya. kita meminimalisir bias dengan makin banyak orang, makin banyak circle. Menurut gue FF juga harus kayak gitu sih. Jadi kayak Prilly jadi apa namanya votersnya mungkin sekarang kan FFI votersnya cuma yang menang Piala Citra doang. Mungkin bisa di-expand jadi yang pernah nominasi. Jadi modal kayak akademi ya. Iya. Udah masuk. Akademi itu kan bukan Akademi cuma Citra. menang doang. Iya. Kan kalau di Akademi Oscar kan bukan cuma menang doang. Lo asal lo pernah punya 2 film, Yang 2 dari film Invite. panjang Invite. di Amerika. Atau nggak di Amerika nih, sorry. Kalau Mbak Dini kan nggak di Amerika tuh. Tapi kalau lo punya 2 film panjang, lo di invite. Dan yang invite lo punya credential. Jadi emang kayak klub eksklusif. Iya. Lo harus diajak gitu. Kalau sekarang kayak gitu. Tapi votersnya banyak sekarang, 17.000 apa 15.000 gitu, gue lupa gitu. Karena kalau si AFI kan masih sedikit. Jadi salah satu solusinya menurut gue adalah ya perbanyak lagi gitu kan. Karena seru ya kayak FFI ini misalkan ada aktor, sutradara, misalnya bisa punya hak vote juga kayak kita nih media ya. Ya, Yang mungkin sebagai Iya. yang malah kita nontonin gitu. Benar, Iya. Malah kita nggak ada akses sama sekali untuk ngevote gitu. Iya. Nah, itu menurut gua matters banget sih. Iya, Kalau misalnya itu juga diwujudin, bisa, keren benar. banget menurut gua. Jadi beneran kayak film untuk kita semua nih, kita yang Iya. apalagi film Indonesia merecognizing film Indonesia gitu, kita bareng-bareng. Ya karena kan kayak kita demokrasi ya, harusnya dari rakyat, dari kita semua Iya, gitu. Maksud makanya gua. sama masalah award tuh kayak gue setuju kalau harus subjektif banget dan ingin ngasih pesan apa. Makanya gue tuh kemarin agak lumayan bosen kenapa Pangku menang, karena menurut gue nggak suatu hal yang baru banget ngangkat isu perempuan di film-film Indonesia festival gitu. Jadi oke. kayak gue lebih setuju malah kayak kenapa nggak Jumbo yang menang Best Enggak Picture? Bodoh amat kan, subjektif karena Iya, menurut gue iya, kayak iya. Pesan untuk animator. pesan gue ngeliatnya kayak kenapa nggak FFI ngasih dukungan full untuk animasi gitu, karena udah bikinnya 5 tahun nih, lama banget, susah banget. Industri animasi ya elah Indonesia jauh banget gitu. Apalagi dengan ada AI ya. Menurut gue kalau bisa dikasih, udah kenapa sih udah Best Picture nih Jumbo gitu, itu menurut gue jadi kayak semakin semangat lagi. Dan kok kayak Pangku dan film lainnya gue ngeliatnya oke, iya kalau ngomongin bagus itu bisa berdebat ya, Iya, subjektif, iya, tapi iya. paling enak tuh ada pesannya gitu nggak sih? Menurut gua kalau mungkin kemarin voters ya, voters. Jadi pemenang terakhir itu bukan juri tapi voters. Iya. Menurut gue yang punya chance menang lebih tinggi either Jumbo atau Sore Iya. dibanding Pangku. Setuju. Tapi memang karena Pangku memang tipikal film yang FFI banget nih. Iya. Ini gue bikin klaim sekarang Itu, ya. gue setuju. Gue bikin klaim sekarang. Let's see tahun depan, tahun ini gue bener apa enggak. Tahun ini yang menang FFI Laut Bercerita. Atau Para Prasuk. No, Laut Bercerita. Laut Ini Bercerita ya? ini klaim gue ya. Ntar kita lihat Oke, salah apa enggak nih. keren nih. Gue salah apa enggak gue lihat nih. Iya. Kita tunggu di akhir tahun ya. Nanti ada podcast FFI ya. Atau kita live stream aja sekalian. Ini udah klaim duluan gue. Ya. Gue kira akan Para Prasuk gitu kan. As much as I love Regas and Iman, tapi feeling gue guts gue mengatakan Laut kayaknya Bercerita. Laut Bercerita. Ya. Ya udah, mungkin udah cukup itu ya tadi ya. Yeping panjang Yeping tentang kita Oscar. Udah melipir-lipir ke pemerintah, ke FFI. Ya Allah. FFI. Tapi seru juga bahas-bahas kayak gini. Ini berdaging banget sih. Nah, Semoga nggak cuma kali ini aja kita bahas. award Undang apapun. Mamat ya, ngomongin Undang, festival Jap. iya. Pas mau Jap undang Mamat tuh pasti dia seneng banget Pasti share-inian. kita akan undang ya. Kita juga Sama Cilinda juga. boleh pasti. Boleh. Pasti Kita siapapun di sini ya. siapapun kita terbuka. Iya bisa lihat. Nanti gue ajak deh kayak
Mamat, Celinda ke si paling film podcast. Karena kita emang kita berusaha untuk jadi mercusuar sebagai dari masyarakat kan. Terbaik. Iya. Heeh. Kita sebenarnya angle-nya nggak mau agak serius-serius banget ya. Iya, kita bukan Nggak ada yang mau nonton kalau serius guys. kita bukan media, Bercanda-canda dulu aja guys. kita bukan media konten kreator tapi konten kreator media. Iya, kita lebih kreator guys. Jadi kita Kayak- kan berusaha dari perspektif masyarakat awam tuh gimana. Bener, lebih ke ngasih Iya. Seru-seruan lah. Namanya industri itu harus dibawa have fun. Banyak. Betul. Iya, tiap media ada warnanya biar seru. Iya. Sama-sama. Oke, itu dia. Kalau kalian punya pertanyaan atau topik diskusi mengenai Oscar bisa komen di bawah ya. Mungkin nanti akan dijawab sama Bang Reza. Weh. Nyusul. Atau dibikin VT juga nanti bisa. Waduh, iya. Seru Iya. juga tuh. Seru juga tuh Bang bisa. Gua kan bikin Lumayan. banyak clippers sih nanti. Iya. Gua ngomong ini ntar nonton di YouTube ini ya. Iya nih. Oke, kalau mau nonton konten-konten Bang Reza di mana bisa? Kritik film, TikTok, Instagram, Letterboxd, semuanya ada. Just follow guys. Menurut gua ini dia apa? Number one kritikus. Iya. Yang konten. Dan ingat ya, tonton tuh bener-bener sampai habis, jangan cuma 5 detik pertama. Stop Iya, video-video pendek yang retention gua langsung jatuh. Stop retention guys. Iya. Tolonglah banyakin nonton sampai habis lah. Betul, betul. Setuju, Dukung. setuju. Dukung kreator kecil Semua semuanya. kreator kecil seperti Iya. Anda. Iya. Anda sudah tahu 1000. Saya masih kecil. Tapi TikTok parah. Iya. Oke, itu dia cukup ya Bang. Thank you Bang. Udah Terima mau kasih, datang thank you for ke having sini. me, thank you for having me. Sumpah seru banget ngomong-ngomongin Oscar. Jadi kita Seru banget. tercerahkan ya. Kita semua dan kalian juga. Oke. Jadi ya sampai jumpa di podcast selanjutnya. Harusnya one for all masuk ya Oscar.